Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang terhormat guru kita tercinta Al-Mukarram Buya Yahya beserta keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada beliau umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah segala urusan beliau, baik urusan dunia maupun akhiratnya, bil khusus urusan dakwahnya, amin ya rabbal alamin. Bapak yang saya hormati dan kami muliakan hadirin hadirat pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia radioku dimanapun Anda berada. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan Sabtu pagi hari ini kita masih berikan keistiqomah untuk kembali mengikuti program kajian tafsir Al-Qur'an, tentunya di bawah bimbingan guru kita tercinta Buya Yahya. Dan seperti biasa, sebelum kita mendengarkan kajian tafsir Al-Quran dari guru kita tercinta Buya Yahya, kita akan menyimak terlebih dahulu muqaddimah atau mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh salah satu asatidz lembaga pengembangan dakwah Al-Bahjah Cirebon. Insyaallah pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Soleh Hadian. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Udhkuru salata ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana kal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Fa'alimna ya Rabbana ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fiqhan wa amalan wa ikhlasan fid dunya arhamar rahimin. Amma ba'd. Al-Mukarram al-Muhtaram yang kita hormati, yang kita cintai, yang kita muliakan, guru-guru kita semua, orang tua kita semua bil khusus Guru mulia Abu Yahya beserta dengan keluarganya tentunya. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat beliau-beliau semua di dunia dan di akhirat, dan diberikan tempat terbaik di dunia dan di akhirat nanti. Dan juga para perindu-perindu kebaikan, para pecinta ilmu, pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada, dan juga pendengar setia radioku secara umumnya, juga para santri pencari ilmu yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua apa yang kita harapkan daripada mencari ilmu adalah diberikan ilmu yang manfaat, dan diberikan kita semua guru yang bisa membimbing kita untuk bisa mengenal Allah, bisa mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bisa mendekat, dan kita semua bisa lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang menjadi pembela agama Allah, memperjuangkan agama Allah, dan meninggikan kalimat Allah di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan murajaah kita dalam surat Al-A'raf ayat 55 dan ayat 56 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarru'a Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tam'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin.
Berdoalah kepada Tuhan kalian dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut, khawatir tidak akan diterima, dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Baik. Dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita agar kita merenung tentang penciptaan langit dan bumi dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguasai segala hal yang ada di alam semesta ini. Allah yang mengatur, Allah yang menguasai. Sejenak kita merenungkan, yang menguasai alam semesta pasti dia adalah Tuhan. Tidak mungkin itu adalah makhluk. Sehingga dengan merenungkan hal ini harusnya bisa menumbuh suburkan keimanan dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwasanya Sang Pencipta langit dan bumi adalah yang pantas dan berhak untuk kita jadikan Tuhan yang kita sembah. Tidak boleh kita menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya di dalam masalah keimanan ini kita selama hidup di dunia akan mengalami berbagai macam ujian, yang mana hal tersebut akan menggoncang keimanan kita. Entah iman kita akan semakin kokoh atau akan semakin layu dan pudar. Di dalam menjaga keimanan pun ternyata tidak mudah, karena ada pihak lain yang akan selalu mengusik dan merusak keimanan kita. Maka kita pun di dalam salat senantiasa berdoa kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Rabb, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kita beribadah pada Allah tidak mudah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, tidak mungkin seseorang bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah ayat-ayat sebelumnya dijelaskan dan disampaikan dan kita merenungi itu semua, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pengarahan kembali, yaitu dengan menyuruh kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoa. Kalau kita melihat berdoa itu adalah sebuah permohonan dari pihak yang lemah kepada pihak yang kuat. Kita adalah makhluk, kita adalah hamba. Hamba itu identik dengan kelemahan dan kefakiran. Maka sepantasnya adab kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah adalah dengan merendahkan diri kita. Merendahkan diri kita. Wa khufya. Dan kalau kita berdoa, maka lirihkanlah suara kita. Lembutkanlah suara kita. Ini adalah adab daripada berdoa. Jadi tidak ada ceritanya ada orang berdoa kepada Allah tapi dalam keadaan takabur. Wahai Allah, kabulkanlah doaku. Itu bukan permintaan. Kalau dalam keadaan takabur itu adalah perintah. Seorang atasan memerintah kepada bawahan tidak akan dengan merendah diri. Maaf, wahai bawahanku, seyogianya Anda bersedia untuk mengambilkan tas saya di rumah. Enggak mungkin. Atasan pada bawahan itu akan tegas. Bawakan saya barang, simpan ini, rapikan itu. Tapi kalau dari bawahan kepada atasan, ya anak buah saja kepada bos, kalau dia meminta sebuah izin, cuti apapun itu, dia akan meminta dengan sopan santun. Kalaulah Anda bersedia, mungkin saya hari ini tidak bisa masuk bekerja. Itu dengan bahasa saya sangat lembut dan tidak berteriak-teriak. Bos, saya mau libur hari ini. Kali kasih bodoh amat. Enggak ada. Akan selalu dengan kerendahan hati. Itu permintaan seorang manusia pada manusia yang lain. Sekarang ada permintaan permohonan seorang hamba kepada Sang Pencipta. Tentunya kita harus lebih merendahkan diri kita karena kita tidak ada apa-apanya. Kita bukan siapa-siapa. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang hendak berdoa pada Allah harus merendahkan dirinya serendah mungkin. Ya. Maka tidak pernah kita melihat ada orang berdoa dalam keadaan dia sok gagah, tidak. Tapi dia berdoa dalam keadaan dia begitu merendahkan dirinya,
Begitu dia merendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, begitu dengan khusyuknya. Karena dengan merendahkan diri seperti ini akan mewariskan kehusyuan di dalam berdoa. Memejamkan mata, membungkukkan badan, menengadahkan tangan. Ini memperlihatkan bahwasanya kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwasanya kita adalah hamba yang tak punya apa-apa, hamba yang lemah. Ya, terbukti bahwasanya kapan manusia hamba Allah ini sangat dekat dengan Allah adalah ketika dia bersujud, menempelkan kening yang dia banggakan di tempat kaki berpijak. Dan bahkan bagian belakang yang mana itu adalah tempat yang tidak bisa disamakan dengan kening, itu harus lebih atas daripada dia. Kenapa? Itulah waktu manusia benar-benar merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sesuatu yang mana dia berada pada posisi tertinggi. Kenapa? Karena waktu sujud itulah dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita pun diperintah oleh Allah untuk berdoa kepada Allah, tapi ada tata caranya. Tadarru' wa khufyah. Berdoa kepada Allah dengan merendahkan diri, dengan khusyuk, dan harus dengan suara yang lirih. Apakah setiap doa harus dengan suara yang lirih? Oh, ternyata tidak semua. Ada doa-doa tertentu yang memang harus dikeraskan supaya orang mengamini. Di antara doa itu adalah seperti doa dalam khutbah sholat Jumat. Harus terdengar oleh 40 orang jamaah. Jangan sampai imam bagian doa melirihkan. Allahu Akbar. Tidak terdengar, bahkan yang dirinya pun hanya dengan yang depan saja mendengar. Yang lain tidak mendengar, itu tidak sah. Maka harus dikeraskan. Atau doa seperti dalam kunut nazilah, doa supaya diaminkan. Atau doa-doa yang bersifatnya adalah umum untuk semua orang yang hadir di sana, supaya diaminkan. Ada beberapa doa yang bersifat pribadi, seperti pengakuan iktiraf kepada Allah Subhanahu wa taala tentang dosa-dosa di masa lalu, atau dosa yang dia lakukan yang mana kalau orang lain ketahui itu adalah sebuah aib, dan manusia wajib menutupi aibnya sendiri. Aib orang lain apalagi. Tidak boleh dia teriak-teriak, ya Allah ampunilah dosa-dosaku di masa lalu, zina dengan ini, mencuri, merampok. Itu adalah sebuah kesalahan. Dengan cara membaca doa tersebut dengan lirih, dengan lembut, tidak menjadikan orang lain mengetahui apa yang dia doakan. Ya, jadi memang harus dengan lirih, tapi ada beberapa doa yang tidak dilirihkan karena maksudnya ada supaya diperdengarkan oleh beberapa orang dan supaya diaminkan bebarengan. Ya. Maka kita perhatikan lagi bahwasanya perintah di sini adalah merendah diri dengan melirihkan suara. Di bagian melirihkan suara, tidak semuanya doa harus dengan melirihkan suara. Ada beberapa doa yang memang harus dikencangkan suaranya. Ada supaya diaminkan oleh kelompok atau beberapa orang, yang harapannya adalah Allah Ta'ala mengijabah doa-doa kita dengan aminnya orang-orang yang soleh di antara kita semua. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas di dalam segala hal sesungguhnya. Tak boleh orang itu melebihi batas-batas yang sudah Allah tentukan, baik dalam berdoa, baik di dalam bersuci ataupun yang lainnya. Seperti orang bersuci dalam wudu, tak boleh dia berlebihan sampai airnya yang harusnya dipakainya hanya beberapa liter, tapi dia menggunakan berlebihan. Yang harus dibasuh adalah sampai sikut, melebihi sedikit, ini dibasuh sampai lengan semua dibasahi, kaki sampai ke paha. Ya seperti orang mandi, padahal hanya berwudu contohnya. Itu pun tidak diperkenankan karena itu membuang air yang harusnya tidak dipakai. Begitupun di dalam berdoa, ada cara berdoa dan itu tidak boleh berlebihan. Ada isi doa, itu pun tidak boleh melewati batas. Orang yang berdoa dengan yang berlebihan itu bagaimana, yang teriak-teriak gak jelas. Karena suatu ketika ada seseorang berdoa dengan teriak-teriak, diingatkan oleh Rasulullah SAW bahwa yang dia minta adalah zat yang maha mendengar tidak tuli dan zat yang maha dekat. Kalau Allah maha dekat, maha mendengar, apa gunanya kita teriak-teriak? Ya Allah penuhi hajat saya, ya Allah, teriak-teriak sampai serak suaranya. Bukan seperti itu. Kalau ingin ijabah doa bukan dengan berteriak-teriak sekuat tenaga. Kita tidak sedang menyeru pihak yang berada jauh di sana, tidak. Allah maha dekat, Allah maha mendengar. Tapi yang diperbaiki adalah bukan suara teriakan kita, tapi adalah kualitas diri kita di dalam berdoa. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dan kita sudah mengetahui ada di sana itu sebuah keterangan bahwasanya ada orang yang meminta pada Allah padahal dia dalam keadaan mustajab, melakukan perjalanan jauh, dikatakan perjalanan silaturahmi, dikatakan dia sedang pergi untuk berhaji, berumrah. Tengah perjalanan dia meminta pada Allah.
Dan doa orang musafir biasanya mustajab. Tapi kenapa waktu itu tidak diijabah? Karena ternyata makanan, minuman, pakaian tumbuh sejak kecil adalah dengan barang yang haram. Dan orang tersebut belum melepaskan diri keharaman tersebut. Maka bagaimana mungkin akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi ketika seseorang berdoa kepada Allah tapi belum memenuhi syaratnya, bukan dengan mengeraskan suara teriak-teriak. Tidak diijabah, belum diijabah, teriak sambil teriak, berpikir bahwasanya semakin keras suaranya akan semakin Allah dengar. Ya salah, bukan seperti itu. Semakin khusyuk, semakin lirih akan semakin Allah Ta'ala kabulkan. Tapi harus memenuhi syaratnya dulu. Setelah orang tersebut memenuhi dirinya dengan kesucian, tidak memasukkan barang-barang haram, dan tidak melakukan perkara-perkara yang Allah benci, baru dia memulai dengan syarat berdoa. Dimulai dengan hamdalah, dimulai dengan membacakan salat pada baginda Nabi Muhammad SAW, ditutup dengan salawat. Itu kan ada tata cara semua. Jadi bukan dengan meneriakkan suara kita sekencang mungkin supaya Allah mendengarkan, tidak. Allah Maha mendengar, Allah Maha dekat. Kalau Maha mendengar, Maha dekat, kita berdoa dalam hati pun Allah akan mendengarnya, mengijabahnya. Tidak usah teriak-teriak. Ini cara-cara yang melampaui batas ini yang tidak diperkenankan. Kalau diperkenankan tidak mungkin dia diluruskan. Karena dia salah dalam cara berdoa maka diluruskan. Doalah dengan cara yang baca dengan lirih, dengan khusyuk. Kalau pengen dijabah bukan dengan cara berteriak-teriak, tapi perbaiki dirimu ketika hendak berdoa. Hentikan barang-barang haram, jangan kau masukkan terus. Ya masih dalam keharaman, tapi belum bisa lepas. Iktikadmu ingin melepaskan dari keharaman, sudah Allah catatkan sebagai tanda kebaikan. Jangan berhenti sampai selesai. Contohnya orang yang masih berkecimpung dengan masalah riba. Dan berdoa pun adalah berupa taubat pada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, perbanyak. Seperti itu. Jadi bukan dengan teriak-teriak. Itu cara. Ada lagi isi doa. Udah bagus caranya, tapi doanya minta berlebihan. Ya Allah, jadikanlah aku nabi di zaman ini. Bagaimana mungkin seseorang minta jadi nabi setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La nabiyya wala rasula ba'da. Minta jadi nabi. Ya Allah, jadikanlah saya manusia yang tidak akan pernah berdosa selamanya. Minta maksum. Ya Allah, jagalah saya dari maksiat-maksiat dan tolong saya berikan hidayah supaya senantiasa berada di jalan-Mu, itu baru benar. Kalau minta permintaan yang melebihi batas itu tidak diperkenankan. Atau minta kepada Allah Ta'ala surga, lalu didetail, saya minta surga, minta gedung putihnya, emasnya, kanan kirinya, semua saya minta. Apakah kau minta sesuatu kepada yang tidak mengetahui tentang apa yang kau minta? Itu berlebihan, sampai detail banget. Seakan yang kita minta doa itu tidak paham apa yang kita minta. Ya Allah, saya meminta surga dan berikanlah saya amal untuk bisa mencapai surga tersebut. Cukup. Kenapa? Ya Allah, saya minta surga dengan buah-buahannya, dengan kasurnya, segala rupa. Itu semua sudah tersedia. Sehingga permintaan yang begitu berlebihan itu tidak diperkenankan dalam cara isi berminta itu. Isi permintaan. Ya, maka ada cara berminta, ada isi permintaan. Tidak boleh melebihi batas, tidak boleh kurang ajar. Pun di dalam masalah selain berdoa, tidak boleh kita melebihi batas yang sudah ditentukan. Seperti dalam masalah sholat, hati-hati dalam sholat. Kalau sudah ditentukan bahwasanya takbiratul ihram, tangan kita berada di dengan bahu kita. Jangan diangkat terlalu atas. Kenapa? Kalau segini aja bagus, apalagi kalau tangannya ke atas banget. Allahu Akbar, itu ngapain? Ruku itu tangan di mana? Di lutut. Yang sampai berlebihan megangnya apa? Megangnya mata kaki. Biar lebih ruku pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti itu. Sujud sudah ada batasannya. Pengen sujud banget, kepalanya sampai di depan banget, bagian belakangnya jauh pisan. Apa yang terjadi? Sakit kepalanya. Itu mah berlebihan. Apa yang sudah Allah tentukan itu ada kemaslahatan di dalamnya. Jangan kita merasa sok tahu. Jangan kita merasa kita lebih tahu tentang maslahat. Nauzubillah. Merasa lebih pintar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diberikan sebuah batasan, sebuah ukuran, ikuti dengan niat taat kepada sang pemberi syariat. Bukan melebihi batas tersebut. Karena bisa saja melebihi batas itu adalah bisa mengundang murkanya Allah, bukan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam semesta ini dengan qawanin-qawanin yang sudah berlaku.
undang-undang. Allah sudah ciptakan bahwasanya matahari memiliki panas yang bermanfaat bagi kehidupan. Allah sudah menciptakan air dengan berbagai manfaat bagi kehidupan. Menciptakan angin, perputaran, semua ada aturannya sudah Allah tentukan. Maka ada beberapa hal yang memang manusia tidak bisa merubah, dan ada beberapa hal yang manusia di sana memiliki ikhtiar untuk merubah. Manusia tidak akan bisa merubah posisi matahari bagaimanapun dia berusaha. Atau manusia tidak bisa memerintah matahari. Memang semua yang ada di muka bumi sudah Allah Ta'ala taklukkan untuk manusia. Sudah Allah Ta'ala sediakan untuk manusia. Sehingga matahari terbit dari timur, terbenam dari barat, itu tidak ada maslahat bagi kita. Dan itu sudah berputar secara otomatis, dalam artian itu sesuai dengan perintah Allah, bukan dengan sesuai perintah manusia. Maka manusia tidak akan bisa dia merekayasa matahari terbit di sebelah utara hari ini. Nggak bisa. Matahari setelah di tengah-tengah langit, kamu jangan bergeser. Tidak bisa memerintah. Dia akan seperti itu, timur, barat, timur, barat, timur, barat, sampai waktunya Allah Ta'ala nanti tentukan bahwasanya dia tidak lagi terbit dari timur, terbenam dari barat. Itu adalah hal-hal yang tidak bisa manusia rubah. Tidak bisa manusia untuk merusaknya. Karena itu sudah Allah Ta'ala tentukan berlangsung seperti itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Itu berarti tidak masuk dalam ikhtiar manusia. Manusia tidak punya pilihan. Nah, di sini yang akan dibahas adalah larangan merusak di muka bumi adalah dalam hal manusia memiliki ikhtiar pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan. Makanya kita menemukan di dalam syariat kita bagi orang-orang yang sudah mukallaf ada perintah if'al wa la taf'al. Lakukan, jangan lakukan. Lakukan, jangan lakukan. Lakukan, jangan lakukan. Sehingga manusia ketika disuruh melakukan, maka jangan dia melanggar. Ketika manusia dilarang melakukan sesuatu, maka jangan dilakukan. Karena apa yang sudah Allah Ta'ala berikan kepada kita berupa kemampuan memilih ikhtiar, tidak terpaksa, Allah Ta'ala tidak memberikan kebebasan bagi kita. Tidak Allah bebaskan kita begitu saja. Memilih kita ini, memilih ini, memilih itu. Semua ada batasannya, bahwasanya ini boleh, ini tidak, ini boleh, ini tidak. Sekarang manusia diberikan pilihan untuk memilih. Dengan keimanan yang dia miliki, ya, pengetahuan dia, perkenalan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kualitas ketakwaan dia pada Allah, ini akan menjadi pengukur dirinya apakah akan lebih taat kepada Allah atau dia malah akan banyak mengingkari atau bahkan membangkang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mereka beriman, setelah mereka merenung tentang bagaimana penciptaan langit dan bumi, dan itu semua adalah Allah yang melakukannya, kemudian mereka beriman kepada Allah, sekarang mereka diuji apakah mereka akan melakukan kerusakan atau tidak. Lakukan atau tidak lakukan. Ketika perintah disuruh lakukan, dia malah meninggalkan. Maka dia termasuk orang yang merusak kelestarian bumi ini, dunia ini, alam semesta ini. Atau jangan lakukan malah dilakukan. Itu pun sama. Nah, seperti contoh di dalam masalah menjaga kebersihan, menjaga kemaslahatan bersama. Agama Islam begitu jelas, la darar wa la dirar. Tidak boleh memadaratkan orang lain dan tidak boleh membalas kemadaratan. Dan Islam pun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan yang namanya kezaliman. Sehingga kezaliman, kemadaratan semua diharamkan dan dilarang. Kalau ada satu makhluk, satu manusia udah tahu diharamkan masih melakukan, maka dia termasuk mufsid fil ard. Orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Sudah tahu membunuh itu dilarang. Tidak boleh membunuh manusia tanpa alasan dibenarkan oleh syariat. Dia malah membunuh. Merusak. Membuat nyawa seseorang melayang. Atau dia menyakiti orang lain, melukai orang lain, dia telah membuat kerusakan. Kenapa? Karena dia telah melanggar perintah Allah, yang mana Allah Ta'ala melarang seseorang menyakiti orang lain. Dilarang seseorang membuat kerusakan, dilarang seseorang membunuh, dilarang seseorang mencuri, dilarang seseorang membuat orang lain malu dengan menghinanya di depan orang lain. Itu adalah sebuah bentuk kerusakan di muka bumi. Larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau disuruh manusia untuk bisa membuat sebuah peradaban yang baik, yang benar, tapi mereka malah sebaliknya, merusak. Membangun ini tapi mengorbankan yang lain. Mencari keuntungan dunia tapi yang lain mendapatkan kerugian. Membuat sebuah perusahaan pabrik besar tapi limbahnya menyakiti rakyat yang ada di samping kanan kirinya.
Atau yang kita bisa lihat di sekitar kita adalah membuang sampah sembarangan. Dikira membuang sampah itu adalah dampaknya itu adalah sangat sedikit. Oh tidak, justru sangat besar. Anda buang sampah ke selokan, ya, maka perairan pun terganggu. Anda buang sampah ke sungai, yang berada di ujung itu terganggu. Apa yang terjadi? Air yang semestinya bisa buat minum, sudah tidak bisa dipakai lagi. Yang semestinya airnya itu lancar pengalirannya, sekarang dia tertahan dan terjadi banjir besar. Banyak orang menyalahkan bagaimana banjir terjadi, ya, lempar sana sini. Padahal tidak melihat bagaimana dia bersikap terhadap alam semesta, terhadap sekitarnya. Kerusakan dibuat oleh tangannya, tapi kenapa dia harus melemparkan kesalahan pada pihak yang lain? Nah, ini kita manusia. Sering banyak kita melupakan tentang apa yang kita lakukan, tapi kita jarang lupa terhadap apa yang orang lakukan pada kita. Maka janganlah kita melakukan kerusakan di muka bumi ini. Allah Ta'ala sudah menyediakan semuanya dengan baik, sudah menertibkan. Allah Ta'ala sudah menurunkan seorang Rasul kepada kita, mengajarkan kebenaran, menyuruh ini dan melarang itu, semuanya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam rangka memakmurkan alam semesta ini. Maka ketika ada seseorang yang melanggar perintah Allah, membangkang melakukan apa yang Allah larang, dan tidak melakukan apa yang Allah perintahkan, sesungguhnya dia dalam proses merusak atau membuat kerusakan di muka bumi ini. Karena dia tidak mengikuti perintah yang Allah Ta'ala arahkan. Kalau kita merenung sejenak, perintah Allah, larangan Allah, ternyata semuanya bukan untuk Allah. Semuanya adalah kembali kepada diri kita. Kebaikan, kemaslahatan dari perintah dan larangan Allah, ternyata itu dampaknya adalah untuk kita sebagai makhluk Allah. Lalu kenapa Allah memerintah dan melarang? Karena Allah mencintai hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disuruh sholat karena Allah cinta dengan kita. Allah ingin hidup kita itu lebih tertata, lebih baik dan selamat dunia dan akhirat. Nah, ketika mereka menolak untuk sholat kepada Allah, maka sesungguhnya mereka telah menolak kebaikan untuk dirinya sendiri. Bahkan disebutkan orang yang meninggalkan sholat itu lebih buruk daripada iblis. Iblis dia membangkang gak mau sujud pada Nabi Adam, pada sujud penghormatan. Tapi manusia yang gak mau sholat, dia membangkang tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa masalah kita dengan Allah Ta'ala sehingga kita tidak mau sujud pada Allah? Ya. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya kita merenung, Allah Ta'ala perintahkan ini, larang itu, ternyata kemaslahatannya untuk diri kita sendiri. Tidak ada istrinya kamu sholat supaya Allah mendapatkan kebahagiaan. Oh, tidak ada. Ya. Semua kebaikan, semua kemaslahatan dari perintah larangan Allah adalah kembali kepada kita semua. Karena cintanya Allah kepada kita. Jadi ketika seseorang melakukan sebuah pelanggaran, maka dia sedang dalam atau masuk dalam orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi ini. Wad'u khawfan wa tama'a, dan berdoalah kepada Allah dalam keadaan takut dan tamak. Berdoa kepada Allah, dari tadi kita membahas doa. Doa itu seperti apa? Apakah doa itu adalah sebuah perintah dari manusia pada sang Tuhan atau tidak? Orang berdoa, apa yang diharapkan adalah Allah Ta'ala memberikan apa yang dia inginkan. Tapi ketahuilah, terwujudnya keinginan kita bukan dengan doa. Jadi jangan sampai ada seorang mengatakan bahwasanya hajat saya terkabul akan dengan doa saya. Tidak. Doa tersebut kembali kepada bagaimana Allah Ta'ala memberikan hasil daripada apa yang kita inginkan. Dan Allah Ta'ala bukan petugas yang melaksanakan setiap apa yang kita inginkan, tidak. Seseorang minta pada Allah, maka jangan sampai kurang ajar mengatakan, ya Allah harus kau laksanakan. Harus kau laksanakan, ya Rabb. Saya minta ini harus kau laksanakan. Oh, tidak. Kita hanya berdoa dengan khusyuk, maka hasilnya Allah yang akan memberikan. Kedekatan kita dengan Allah melalui doa, ya, itu sebenarnya adalah sebuah kebutuhan yang sebenarnya kita lupa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah dengan khusyuk, dengan merendahkan diri, itu adalah kebutuhan kita sebetulnya. Kita semua merasakan bagaimana keadaan kita setelah kita bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasakan ketenangan batin, ketentraman jiwa. Kita merasa kebahagiaan yang tidak kita dapatkan selain daripada munajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak ada istilahnya Allah Ta'ala adalah ya wajib melaksanakan apa yang saya mintakan. Oh, tidak. Semua ada ukurannya. Allah memberikan atau tidak memberikan. Allah tidak memberikan hari ini, lalu kita berhenti berdoa, tidak bisa. Berdoa terus kepada Allah. Karena perintah.
Apalagi doa tersebut berhubungan dengan permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana harus ada husnuzon. Kita mohon ampun kepada Allah, kita husnuzon Allah taala mengampuni kita. Karena bagaimana Allah taala akan memberikan bersikap kepada kita adalah bagaimana dengan cara kita bersangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sangka kita pada Allah, Allah pun akan memperlakukan kita dengan sesuai dugaan kita. Kita mohon pada Allah, ya Allah ampuni dosa kami, dan yakin Allah Maha Ghufran, Allah Maha Pengampun. Maghfirah Allah sangat luas diberikan kesalahan-kesalahan kita, maka Allah akan mengampuni kita. Ya. Jadi kita hanya bisa memohon dan berdoa. Adapun nanti hasilnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mendengar bahwasanya ada beberapa takdir yang bisa berubah dengan doa. Ketahuilah, ketika seseorang berdoa kepada Allah, itulah takdir dari Allah taala. Ada orang berdoa, ya Allah, seandainya begini, Engkau tentukan, ya Allah, jangan sampai Engkau jadikan keburukan pada diri saya tahun depan, tapi adalah kebaikan. Dia berdoa itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa meminta kebaikan itu takdir dari Allah. Jadi tidak ada isinya doa merubah takdir. Sesungguhnya Allah taala yang telah menakdirkan kamu berdoa dan Allah akan mengijabah doamu. Maka di sini ada yang namanya sesuatu yang kau inginkan terijabah. Semua takdir dari Allah. Bukan karena doa saya lah kamu sukses. Oh tidak. Allah sudah mentakdirkan kamu berdoa untuk mendoakan orang lain biar sukses. Dan Allah taala mengijabah waktu itu. Jadi orang berdoa pun ini adalah hal istimewa dari Allah. Ada orang mengatakan, berpikir bahwasanya berdoa adalah hal yang biasa. Oh tidak, tidak. Tak semua hamba Allah bisa mengangkat tangan dalam keadaan tadarru dan dalam keadaan khufyah. Tidak semua. Tidak semua hamba Allah mengangkat tangan bisa berdoa dalam keadaan khusyuk. Tidak. Ya, mungkin kita menemukan diri kita suatu hari saya pengen doa dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan, tapi kita tidak menemukan. Kan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sudah memenuhi semua kriteria itu, maka Allah pun akan mengijabah apa yang kita inginkan. Bagaimana bentuk ijabah Allah? Sudah kita pelajari bahwasanya bentuk ijabah dari Allah itu adalah beragam. Entah sama dengan apa yang kita minta, entah Allah Ta'ala undur pada waktu yang tepat, entah Allah Ta'ala jadikan itu sebagai tolak bala, atau mengurangi ujian apa berupa musibahnya, atau Allah Ta'ala tangguhkan menjadi sebuah pahala besar di akhirat nanti, sehingga dia akan melihat semua doa-doanya Allah ijabah berupa pahala besar di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khawfa wa tama'a, karena merasa takut akan sisaan Allah Ta'ala, wa tama'a, dan ada harapan supaya doanya diijabah. Ya, seseorang yang telah membuat kerusakan di muka bumi, dia berdoa kepada Allah, mohon ampunan Allah. Ada rasa takut dalam dirinya. Kenapa? Takut diazab oleh Allah Ta'ala karena telah melakukan sebuah kerusakan. Minta ampunan pada Allah tentunya dengan rasa takut. Kekhawatiran bahwasanya doanya tidak diijabah. Kekhawatiran dia tidak diampuni. Maka hendaklah semua orang yang telah berbuat salah, buat dosa, segera kembali kepada Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemberi Taubat. Seandainya kita termasuk orang yang melanggar perintah Allah, yang dilarang dilakukan, yang diperintah dijauhi, ya kebalikan itu, yang harusnya perintah lakukan, yang dilarang dijauhi, maka segera kembali pada Allah. Berdoa dengan rasa takut bahwasanya tidak diterima. Takut dengan siksaan Allah Ta'ala kalau seandainya kita tidak diampuni. Tapi ada toma di sana, ada harapan bahwasanya akan dikabulkan doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu ada khauf, ada toma. Pertama tadarru, khufiyah. Yang kedua ada khauf dan toma. Unsur doa itu masukkan dalam kita doa itu. Semua itu masuk dalam ketika kita berdoa. Jangan sampai hilang. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu didekati oleh orang-orang yang berbuat baik. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah didekati oleh orang-orang yang berbuat baik. Siapa al-muhsinun itu? Adalah mereka yang mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Semakin banyak orang itu berbuat baik, semakin banyak dia berbuat taat, sesungguhnya dia sedang mendekati rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rahmat Allah itu kan selalu ada. Selalu ada. Tapi untuk pengaturannya kembali kepada manusia itu sendiri dengan ikhtiar yang sudah Allah Ta'ala berikan kepada dia. Dengan kasabnya dia, apakah kita ini akan lebih mendekat kepada rahmat Allah atau akan lebih menjauh? Mana ukurannya? Ukurannya adalah semakin taat kita kepada Allah atau kita semakin bejat. Kalau semakin taat, maka kita semakin dekat kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau semakin kita berbuat kebejatan, akan semakin jauh dari rahmat Allah. Rahmat Allah akan selalu ada.
Tapi bagaimana kita ini, amal kita, perbuatan kita, apakah akan mendekatkan diri kita kepada rahmat Allah atau malah menjauhkan diri kita dari rahmat Allah. Allah Ta'ala mengatakan, Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Yang bisa mendekati rahmat Allah adalah orang-orang muhsinun, orang-orang yang berbuat kebaikan. Berarti kebalikannya, kalau ada orang-orang berbuat buruk, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jauh dari kasih sayang Allah, bagaimana dia bisa bahagia di dunia? Rumah tangganya pun rumah tangga kacau balau. Kayanya pun kaya tidak berkah, tidak sehat. Kehidupannya pun di antara masyarakat terhinakan. Tidak ada kemuliaan bagi mereka-mereka yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah didekati oleh orang-orang yang baik. Maka yuk kita bersama-sama perbaiki kualitas iman kita, perbaiki kualitas ibadah kita, muamalah kita, akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasulullah, akhlak kita kepada hamba-hamba Allah, baik itu malaikat ataupun manusia ataupun makhluk hidup lainnya, kita perbaiki. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, baik kerusakan berbentuk zahir ataupun batin, baik kerusakan yang berhubungan dengan semesta ataupun kerusakan berhubungan dengan keimanan kita dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun sedang memahami bahwasanya semua yang Allah perintahkan larang itu adalah untuk kemaslahatan alam semesta kita. Maka jangan kau langgar, karena itu semua akan menjadikan kita tergolong orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi ini. Dan kita pun harus memahami bahwa rahmat Allah hanya dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka jangan katakan kenapa saya harus berbuat baik. Ketahuilah perbuatan baikmu itu menjadikan engkau menghantarkanmu lebih dekat kepada rahmat Allah. Kalau seseorang sudah dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya doanya pun mustajab, kehidupannya pun berkah. Hidup tanpa harta tapi selalu bahagia. Dimanapun berada dia akan terhormat dan akan mulia. Kalau orang sudah dapat rahmat Allah, dia pun meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kalau orang sudah dapat rahmat Allah, dia pun akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang sudah mendapatkan rahmat Allah, dia akan dihidupkan, dibarengkan dengan orang-orang yang sama-sama mencintai Allah, maka dia akan semakin dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini kembali kepada diri kita. Yang dimaksud dengan kerusakan ini yang bisa dilakukan oleh manusia. Manusia bisa merusak itu dalam hal apa? Dalam hal-hal yang dia memiliki pemilihan sendiri. Hal-hal yang dia bisa untuk tentukan atau tidak menentukan, ambil atau tidak ambil, lakukan atau tidak lakukan. Jadi bukan masalah kerusakan ini adalah tentang hal-hal yang tidak bisa dilakukan. Karena sudah kita bahas tadi bahwasanya ada beberapa hal yang tidak bisa kita rubah, yang tidak bisa kekuatan kita sampai kepadanya, ya, berupa kondun undang-undang alam semesta, bagaimana keadaan alam ini, gravitasi bumi, semuanya itu ada untuk kemaslahatan penduduk semesta ini, tidak bisa kita rubah. Tapi untuk perusakan seperti kita merusak ekosistem alam itu adalah jatuhnya kepada tangan kita. Karena kita melanggar perintah Allah yang harusnya tidak boleh berbuat kezoliman, tidak boleh berbuat kemadaratan, malah kita lakukan. Akibatnya dampaknya merusak ekosistem kehidupan semesta. Ataupun kita melanggar perintah Allah daripada perintah-perintah yang harus dilaksanakan. Hubungan dengan maslahatan pribadi, ya, kebaikan sendiri, masalah sholat, masalah puasa lainnya, atau berdampak dengan kemaslahatan umum seperti kita berbuat zalim kepada saudara kita, tetangga kita, sahabat kita yang menjadikan dia terasa tersakiti, itu pun adalah salah satu daripada perbuatan kita melakukan kerusakan di muka bumi, karena nanti akan berdampak pada permusuhan dan auzubillah akan berdampak pada saling membunuh dan yang lainnya. Maka sebagai orang yang beriman, kita harus selalu senantiasa sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha mencintai kita, sangat mencintai kita. Maka perintah dilakukan Allah semuanya adalah untuk kemaslahatan kita. Dan kita pun jangan sampai menjadi hamba yang lupa dengan Allah Ta'ala. Kita tidak punya apa-apa tanpa Allah. Maka selalu berdoalah kepada Allah, minta apapun pada Allah, mohon pertolongan pada Allah. Kalau kita berbuat salah, segala kembali kepada Allah, minta ampunan dari Allah SWT, dan yakinkan bahwasanya Allah Ta'ala akan mengijabah sebuah doa kita dengan cara yang Allah kehendaki. Terserah, karena Allah yang berkuasa, maka Allah yang bisa mengabulkan doa-doa kita. Dan mintalah yang terbaik, dan yang terbaik yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang minta yang terbaik kepada Allah, Allah berikan sesuai dengan pengetahuan Allah. Pengetahuan Allah di atas pengetahuan makhluk. Maka jangan sampai ada seorang makhluk merasa so tahu, ya Allah saya pengen ini pokoknya, nggak mau itu, jangan. Tapi berikanlah yang terbaik ya Allah. Saya pengen jodoh terbaik ya Allah, jangan minta si fulan atau si fulana. Ya Allah saya pengen sekolah di sekolah terbaik, jangan disebutkan sekolah apa. Ya Allah saya pengen pondok terbaik, jangan bilang pondok ini pondok itu. Biarkan Allah yang memberikan jalan terbaik untuk kita. Dan ketahuilah,
orang-orang yang berbuat baik itu dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka mari setiap hari kita niatkan ingin berbuat baik. Setiap hari kita lihat diri kita apakah sudah baik atau belum. Ini adalah dalam rangka supaya kita semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semakin cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkabul doa-doa kita semua dan berikan kepada kita hidayah untuk senantiasa memohon kepada Allah dan diberikan kekhusyuan dalam diri kita sehingga doa-doa kita diijabah oleh Allah, dan semoga kita semua dihindarkan daripada perbuatan-perbuatan ifsad, dan semoga kita semua digolongkan orang-orang yang dekat dengan rahmat Allah, orang-orang yang berbuat baik sehingga Allah Ta'ala memberikan kepada kita rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa'alafu minkum wallahu ta'ala alam bisawab. Walhamdulillahil alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran. Kami haturkan kepada Ustaz Shaleh Hadian, semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan juga semoga kita menjadi hamba yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin hadirat pemirsa Al-Bahjah TV, pendengar setia radioku dimanapun Anda berada, selanjutnya mari kita dengarkan dan marilah kita simak kajian tafsir Al-Qur'an yang langsung akan disampaikan oleh guru kita tercinta Buya Yahya. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan sama-sama menyimak pembahasan surat Yunus ayat ke-59. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyimak ilmu yang akan disampaikan oleh beliau. Kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Udhkurus salata ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana allimna at-ta'wila wa faqihna fid din. Nas'aluka ya Rabbana fahma ulama'ika al-amilin wa ilhama awliyaika as-salihin. Allahumma ya Rabbana akhshurna yawmal qiyamati ma'a zumrati al-mufassirin wa ma'a habibika sayyidil mursalin. Allahumma ya Rabbana arzuqna taubata qabla al-maut, asyhadata 'inda al-maut, wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai para pecinta Al-Quran, pecinta dan perindu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali untuk bersama-sama mentadabburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, dan Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu kita, dan semoga Allah menerima amal kita. Kita masih di surat Yunus. Kita sudah sampai kepada firman Allah surat Yunus ayat ke-59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan. Qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka itu, orang-orang kafir Quraisy waktu itu, beritahu kepadaku,
dari apa yang Allah berikan kepada kalian, rizki-rizki. Onta, ternak, kurma, segala macam. Faja'altu minhu, kemudian ada sebagian daripada rizki yang itu kau jadikan haraman wa halalan. Kul, katakan wahai Muhammad, tanyakan kepada mereka. Beritahu kepada wahai orang Quraisy, kafir Quraisy. Apakah Allah mengizinkan kalian untuk membuat seperti itu? Adzan. Allahu adzin lakum. Apakah Allah mengizinkan? Apakah itu dari Allah? Dari siapa kamu ngarang hukum seperti itu? Am 'alallahi taftarun, atau engkau berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? Ini ceritanya adalah orang-orang kafir Quraisy waktu itu, dan juga didahului oleh orang-orang Yahudi sebelumnya, itu mengharamkan sesuatu tanpa ada petunjuk, tidak ada hujjah, tidak ada, hanya dengan hawa nafsu mereka. Bukan Allah mengharamkan, tapi mereka mengharamkan. Di antaranya ada onta-onta yang dengan ketentuan-ketentuan tertentu, misalnya yang ada onta yang punya anak keberapa begitu, nanti onta ini tidak boleh dimakan, akan tapi tidak boleh dikonsumsi. Jadi mereka membuat satu aturan-aturan tentang hal-hal yang semula dihalalkan oleh Allah menjadi haram. Yang bisa diambil faedah ini sebelum kita lanjutkan, bahwa tidak diperkenankan siapapun dari kita itu mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Maka mengharamkan yang halal itu tidak lebih rendah, tidak lebih ringan daripada mengharamkan yang halal. Mengharamkan yang halal tidak lebih ringan daripada menghalalkan yang haram. Karena sama-sama melanggar Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dikatakan oleh Allah halal, jangan dikatakan haram. Air putih halal. Coba kalau ada orang mengatakan air putih haram, ya sama halnya menghalalkan sesuatu yang semula haram. Jadi kalau sudah ada ketentuan dari Allah, ini halal dan itu haram, harus kita patuhi. Nah, kemudian di dalam mengatakan ini halal dan haram, tentu ada aturannya. Di dalam urusan istidlal dalam hal ini, para ulama ahlinya, ahli istinbat, mujtahidin, mereka mengharamkan itu tidak atas dasar hawa nafsu mereka, akan tapi atas dasar hujjah atau dalil yang tampak pada mereka, sehingga mereka berani mengatakan itu haram. Biarpun nanti pada akhirnya ada di antara mereka yang berbeda pendapat tentang mengharamkan sesuatu dan menghalalkan sesuatu. Tapi tidak dengan atas dasar hawa, bukan tidak jelas, mereka atas dasar hujjah. Itu adalah masalah ijtihadiyah. Sehingga sesuatu yang diharamkan ada yang disepakati, yang tidak boleh orang berbeda dalam hal ini. Contohnya babi haram, darah haram, karena disebutkan bangkai haram, disebutkan di dalam Al-Quran, nggak ada khilaf di dalam hal ini. Onta halal, domba halal, tidak ada perbedaan dalam hal ini. Disebutkan tentang onta di dalam Al-Quran, tentang domba di dalam Al-Quran, dalam hadis banyak, tidak ada perbedaan. Nanti ada sesuatu yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dengan jelas, dan juga tidak disebutkan dalam hadis, atau disebutkan dalam hadis akan tapi hadisnya diperbincangkan oleh para ulama tentang kesahihannya, sebagian mengatakan itu sahih, sebagian mengatakan tidak, maka terjadi perbedaan pendapat, nama khilaf. Seperti pemahaman daripada para ulama-ulama hebat-hebat semuanya dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau beda dengan mazhab Imam Malik yang dalam urusan halal haramnya binatang lebih mudah Imam Malik. Mazhab Syafi'i lebih ketat. Tentunya itu semuanya tidak dengan hawa nafsu, tapi berdasarkan sesampainya ilmu beliau-beliau di dalam berijtihad, maka muncullah hukum semacam itu. Adapun sini yang dicela adalah semaunya sendiri, tidak pakai alasan.
Maka di sini termasuk ada kisah orang yang mengharamkan dirinya makan sesuatu, itu tidak diperkenankan kalau sesuatu itu halal. Kalau dia menahan diri untuk satu tujuan kesehatan, boleh, sah-sah saja. Tapi kalau dia mengatakan, atau kesehatan misalnya dia tidak boleh, bahkan menurut medis mungkin haram, Pak, tidak boleh Bapak makan buah ini, sebab kalau makan buah ini penyakitmu semakin parah, harus dituruti, haram kalau dimakan. Semula halal. Tapi menurut ahlinya, yaitu seorang dokter mengatakan berbahaya kalau orang yang sakit ini makan buah itu. Jika betul itu kata dokter, misalnya dia darah tinggi dan sebagainya, jangan makan daging kambing misalnya. Ini misalnya. Sebab apakah betul daging kambing darah tinggi atau tidak? Kalau memang pengalamannya semacam itu, apalagi jangan digabung sama ini. Misalnya, harus dituruti dong. Semula itu kan barang halal. Cuman karena urusannya dengan orang tersebut menjadi membahayakannya, maka jadi tidak diperkenankan, bahkan bisa jadi haram. Kalau maksakan bisa berbahaya untuk kesehatannya. Nah ini, jadi ada pengharaman tapi tidak disebutkan di dalam Al-Quran secara jelas, atau tidak disebutkan dalam hadis secara jelas, akan tapi itu hasil istimbat, ijtihadnya para ulama. Ijtihadnya para ulama, maka di situ ada perbedaan. Jangan sampai dikatakan, wah Imam Syafi'i mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Madhab Malik kan mengatakan binatang-binatang banyak yang halal. Imam Syafi'i mengatakan haram, berarti Imam Syafi'i mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah. Oh enggak, beda cara pandangnya. Inilah kadang kita prasangka buruk membaca ayat ini langsung melanglang pikirannya kepada imam-imam. Kenapa Imam Malik mengatakan ini halal? Berarti Imam Malik menghalalkan sesuatu yang haram. Waduh, mencaci ulama semuanya. Sementara dia jadi imam pun enggak, imam sholat pun enggak ada yang mau ngajak dia. Ini adalah kesombongan orang-orang yang kadang-kadang sok langsung balik Quran, hadis Nabi dan sebagainya. Lalu dia tidak pakai ilmu. Ilmu mengatakan halal haram itu ada supaya di dalam dia mengatakan itu halal dan haram tidak masuk wilayah salah seperti yang terjadi pada orang-orang ini yang disebut dalam Al-Quran. Ada sandarannya dalam menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu. Nah kalau makanya kemudian selanjutnya, tidak diperkenankan memberi fatwa halal dan haram biarpun itu atas dasar ijtihad kecuali mereka adalah ahlinya. Jadi nggak boleh seenaknya orang bukan ahli di dalam urusan syariat tiba-tiba mengatakan halal, haram, halal, haram. Nah, siapa ente ini kan begitu. Seorang yang menekuni dunia syariat pun tidak semuanya. Nah, kalau kita tidak bisa ya kita ngambil orang yang sudah makom ijtihad. Sehingga kita menukil ijtihad, sehingga apapun maksudnya di majelis mulia ini di saat ada kalimat halal dan haram itu adalah kami ambil dari ulama, bukan dari saya. Saya bukan makom ijtihad. Kita menukil dari para ulama bahwasanya itu haram, ini adalah halal dan haram. Nah, dan memang dalam istilah halal haram itu memang ada yang halal haramnya itu adalah dalalahnya, ada apa? Hujjahnya adalah hujjah yang sudah qat'iyud dalalati wa qat'iyul wurud, sangat jelas, enggak ada khilaf. Seperti babi, hurimat alaikul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah, sudah jelas, enggak ada khilaf. Al-Qur'an dan kalimatnya jelas, enggak ada khilaf. Nah, dia ada martabat. Biarpun dari Al-Qur'an tapi maknanya makna yang mengandung multi makna. Akhirnya ada yang mengatakan ini artinya artinya mengandung arti ya seperti masalah haid, ada tuhur artinya adalah suci, ada yang mengatakan haid. Maka ini ada perbedaan hukum nanti pada akhirnya. Baik. Jadi orang yang ingin berfatwa tidak seenaknya. Tidak cukup dia buka-buka internet langsung keluar, kecuali dia babnya nukil dan dia memang ahlinya. Dia adalah seorang ahli di dalam ilmu agama syariat. Belajar fikih sudah lama, biarpun dia tidak sampai derajat nadhar, tidak sampai derajat mujtahid, bahkan mujtahid apapun dengan martabatnya, akan tapi dia adalah orang yang faham. Sehingga di saat menukil qaul, menukil pendapatnya ulama, dia faham ngah. Bukan pendapat yang itu dibuang, sudah nggak dianggap oleh para ulama, cuman dia bacanya setengah ngantuk, diambil. Berkata imam ini, padahal itu imamnya malah membuang perkataan itu, dan ini ada terjadi orang semacam ini. Maka hati-hati dalam urusan berfatwa. Ajrakum alal fatwa ajrakum alan nar. Yang paling berani berfatwa tanpa ada sandarannya adalah berani masuk neraka. Nah, ini yang harus diwaspadai, supaya orang tidak mudah menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu kecuali dengan sandaran ilmu yang jelas. Kemudian jika ada orang tidak mau makan apa sayur dan sebagainya, kalau hanya unsur kesehatan, tujuan untuk kesehatan sah.
Tapi kalau mengharamkan dan tidak mau karena nggak jelas, maka dia sama dengan orang yang mengharamkan unta pada zaman Nabi SAW. Ada orang yang nggak mau makan daging ya, pernah dengar? Berapa puluh tahun nggak makan daging. Ya kalau dia tidak mengharamkan, ya nggak mau makan saja untuk sebuah tujuan biar memerangi hawa nafsunya, sah-sah saja. Ada orang nggak mau makan nasi putih misalnya. Ya, terus ya boleh-boleh saja misalnya. Dia makan apa yang lainnya. Asalkan tidak mengatakan itu sesuatu yang diharamkan. Seperti itu. Baik. Jadi ada satu permasalahan di umat ini pada zaman dulu, yaitu mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. Dan itu terjadi adalah di kalangan orang yang tidak mengerti urusan agama. Maka di hari ini, kalau sudah fatwa itu dipegang oleh orang awam asal tidak mempunyai latar belakang ilmu agama, kemudian dia berfatwa, maka inilah masuk wilayah ini. Semestinya tidak boleh dong berfatwa asal orang tidak pernah punya latar pendidikan. Kalau akademi misalnya dia bukan lulusan fakultas syariah. Kalau tidak akademi, dia tidak keluar di tangannya seorang syekh. Fakultas syariah pun belum cukup, itu hanya karena akademi pun belum cukup kecuali dia punya talaki dari para masyayikh, bahkan mungkin sudah dijazai untuk berfatwa. Nah, kalau dia seenaknya berfatwa, nggak bisa. Harus orang itu sudah terbukti dia adalah menekuni di bidangnya. Ini peringatan bahwa di dalam urusan syariah itu kok gampang sekali orang berfatwa. Dan yang salah lagi yang gampang mendengar. Kalau saya ini misalnya, kami ini membaca buku ilmu kedokteran berlemari-lemari, bukan berarti besok saya boleh pasang plang Dokter Yahya di situ, nggak bisa. Urusan kedokteran kenapa kok diperhatikan begitu? Nggak bisa, kalau saya nggak plang ditangkap saya. Plang langsung, gara-gara saya sudah baca semua buku kedokteran, saya baca semuanya. Resep-resep saya bisa lihat. Balik sekarang ada program di internet gampang. Orang sakit tandanya, cek. Wah, ini langsung keluar resep obat misalnya. Nggak bisa saya pasang plang begitu. Tapi kenapa urusan fatwa semuanya? Baca kitab kecil saja langsung besok fatwa, menyalahkan ulama-ulama dan sebagainya. Nah, ini permasalahan. Ada orang bisa menyampaikan kebenaran mungkin sebagai seorang penceramah, tugasnya berceramah. Kalau dia harus nukil qaul tentang fatwa, harus hati-hati. Tidak seenaknya, sudah ceramah, tugas berceramah. Menyampaikan hadis Nabi, Quran dan seterusnya, selesai. Di saat urusan halal haram, saya akan tanya kepada ahlinya. Dinasibatkan dong, berkata fulan, alim fulan, imam fulan, begitu. Ya, seperti itu. Artinya, atau kalau tidak mengatakan, dia tidak pernah berani mengatakan dari dirinya sendiri. Nah, permasalahan ini adalah jika orang mengeluarkan fatwa, biarpun ngambil dari orang lain dengan segala keinsafannya, kalau dia tidak pernah belajar ilmu fikih dengan benar, maka dia bisa salah ambil. Salah ambil. Yaitu tadi semestinya ini qaul yang misalnya kalau dalam mazhab Imam Syafi'i ada qaul qadim, qaul jadid. Ada pendapat lemah, pendapat kuat. Ternyata karena dia tidak pernah belajar dengan benar, ya asal ambil pendapat, dikeluarkan, merusak umat. Seperti itu. Jadi urusan syariat khususnya, maka kita sebagai orang awam pun kalau mengambil tidak asal. Dan kita akan membaca buku kalau sudah jelas bukunya. Tidak asal buku nyampe kepada kita langsung kita baca, kita pegang. Oh enggak, urusan fikih ada. Ulama-ulama yang harus kita pegangin dalam fatwa fikihnya. Bukan setiap punya masalah kita buat browsing di internet kemudian keluar fakta. Oh, enggak. Kita harus tahu siapa yang berkata. Siapa yang mengumpulkan fatwa ini. Sumbernya dari mana. Kita harus tahu kalau kita ingin mengeluarkan fatwa. Maka majelis tanya jawab sekalipun yang kita hadirkan di majelis kita ini adalah itu tidak ada pendapat kami. Ini kami sampaikan dan itu kami nukil dari para ulama. Dari ulama-ulama. Karena bukan bagian saya untuk keluar derajat fatwa, tidak. Tapi nukil fatwa. Makanya tadi menukil fatwa sendiri pun harus ada. Di saat kita belajar pun ada ilmu bagaimana mengambil fatwa. Di dalam mazhab Syafi'i sendiri ada ulama, ada pendapat yang nggak boleh diambil dan sebagainya. Apalagi di saat kita melangkah kepada mazhab lain misalnya. Jangan sampai di mazhab tersebut sudah tidak dianggap. Ternyata kita besarkan untuk kepentingan hawa nafsu kita. Itu juga bermasalah. Baik, kita lanjutkan. Ma dhannul ladzi wa ma dhannul ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba yaumal qiyamati.
Apa yang ada di pikiran mereka, dugaan mereka, keyakinan mereka, harapan mereka itu apa nanti di akhirat, di hari kiamat. Mereka-mereka yang berdusta atas nama Allah itu loh. Yang fatwa asal itu nggak pakai mikir. Hanya karena dia telanjur tenar mungkin, viral, sehingga tidak akan ditanya kecuali harus menjawab. Kalau di hari ini, kalau zaman itu adalah mereka. Orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan ini haram, unta ini haram, unta ini haram, unta ini haram. Apa yang mereka duga yang akan mereka dapat nanti di akhirat dengan dusta-dusta mereka? Mereka mungkin tidak beriman, tapi kita ini kan khitab untuk mereka, untuk pelajaran bagi kita. Jadi jangan sampai kita berani mengeluarkan fatwa kecuali jelas fatwa ini. Kemudian fatwa itu harus ada pertimbangan yang lain, kemaslahatan umat. Kita ada tanggung jawab. Makanya ma dhannul ladzi wa ma dhannul ladzina yaftaruna Allah likadiba. Yang biasa dusta atas nama Allah itu apa kira-kira yang ada di pikirannya mereka? Di hari kiamat nanti mau jadi apa dia? Apa yang mereka dapatkan? Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi. Allah tuh maha pemurah, pemberi karunia kepada manusia. Allah memberi karunia. Kenapa kok kamu rubah-rubah? Sudah halal kau bilang haram. Karunia itu adalah maknanya luas, hissi wa ma'nawi, lahir dan batin. Batin misalnya kenapa kok itu dilarang? Sudahlah, selagi Allah mengatakan itu haram, dilarang, jauhi. Kenapa? Itu termasuk karunia Allah, fadl dari Allah. Kenapa? Allah kasih tahu kita kalau itu tidak boleh kita makan. Kenapa? Tentu ada sesuatu yang besar di balik ini. Contohnya Pak, membahayakan. Ada. Jadi jangan sampai kita melanggar. Makanya yang diharamkan oleh Allah itu fadl. Ya sama kalau kita pergi ke sebuah kebun buah, menarik semuanya, itu buah asing semuanya. Cuman katanya orang itu buahnya enak-enak, kebun buah. Cuman gak ada yang ngasih tahu. Karena kita hanya sekedar tertarik warnanya merah random seperti itu, langsung kita makan. Ketemu yang beracun. Tapi kalau ada orang ngasih tahu senang kita. Pak, buah yang ini jangan dimakan, memang itu kelihatan menarik. Ini kalau kebanyakan bisa mabuk kamu. Bahkan berbahaya untuk kesehatanmu. Oh ya, yang ini bebas, ini dikasih tahu. Ya senang kita. Artinya apa? Di saat kita diberitahu jangan dimakan ini bahaya. Sama dokter mengatakan, Bu, Pak, jangan makan ini dulu. Nah, ini sebetulnya kan karunia. Kamu darah rendah jangan makan ini, kamu darah tinggi jangan makan ini. Coba, di saat kita urusan dengan dokter begitu mudah kita memahami kalau itu masalah untuk kita. Dokter mengatakan jangan makan ini. Ibu pengen sembuh enggak? Iya, saya pengen sembuh, Dok. Benar. Tapi tolong dalam seminggu ini ibu jangan kesentuh air, jangan ini. Ini kan larangan. Larangan dari seorang dokter saja bisa kita pahami kalau itu adalah sebuah karunia kok. Kenapa? Demi kesehatan kita. Bagaimana dengan larangan dari Allah Jalla Jalaluh yang sangat mengerti tentang keadaan hambanya. Makanya kalau sudah dikatakan haram, tinggalkan. Walakinna aktsaruhum la yashkurun. Cuman banyak orang tidak mensyukuri. Jadi orang bersyukur itu langka kok. Dikatakan wa qalilun min ibadiya asyakuru. Jadi orang yang bisa mensyukuri nikmat Allah dengan benar ini hanya sedikit. Nikmat ya, mensyukuri dengan sesungguhnya ya, bukan hanya sekedar mengucapkan kalimat alhamdulillah. Menyadari bahasanya larangan itu ternyata karunia agung dari Allah. Dikasih rambu-rambu, jangan sana masuk jurang, jangan sini kejeblos, jangan sini kejeblos. Ini kan sebetulnya kan karunia. Kita akan marah kok kalau masuk sebuah tempat tidak pakai rambu-rambu, macet sana, macet sini. Pernah tidak naik mobil, tak taunya apa, di situ ada hajatan, sampai mobil gak bisa masuk. Gak dikasih rambu-rambu, coba kasih tahu biar saya terlanjur masuk. Lah kan, kita perlu rambu-rambu kok. Kalau saya rambu-rambu kan saya tidak masuk. Iya, itu benar pendapatmu. Cuman di saat urusan dengan syariat itu kasih rambu-rambu malah marah katanya. Hatinya keras. Nah ini. Sedikit yang bisa paham. Maka, ayo kita menjadi orang yang paham kalau ada larangan dari Allah, tentu ada hikmah di balik itu semua. Kalau ada itu suatu dihalalkan, ya baik. Jangan ragu. Enggak perlu kita haramkan lagi. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhuda. Wa ma takunu fi sya'nin.
wahai Muhammad, ini Allah yang berfirman, khitabnya adalah kepada baginda Nabi. Tidaklah dalam segala urusanmu, ataupun yang kau baca dari Al-Quran, atau ta'maluna ini dua ini hanya untuk Nabi. Sya'nun urusan Nabi, sya'n. Kemudian baca Nabi yang membacakan wahyu. Kemudian yang mengamalkan apa? Nabi dan juga semuanya. Makanya yang ketiga adalah ta'maluna. Wa ma takunu anta wahid, Nabi Muhammad. Tatlu anta, satu orang Nabi Muhammad. Setelah itu ta'maluna, umatnya ikut di dalamnya. Jadi urusan Nabi, maksudnya pertama yang harus kita jadikan patokan adalah kita besarkan urusan baginda Nabi. Sehingga ini adalah mencakup urusan hadis dan sebagainya. Sya'n. Setelah itu Al-Quran yang dibaca. Nabi yang dibawa Nabi semua adalah dengan kebenaran. Kemudian dikhusus lagi ada Al-Quran yang dibawa oleh Nabi adalah kebenaran. Sya'n. Kalau dikatakan sya'n, sesuatu yang agung. Syariat. Kemudian wala ta'maluna min amalin, dan tidaklah engkau mengamalkan satu amalan. Ini kita ikut di dalamnya. Nabi ada di dalamnya mengamalkan ilmu, dan umatnya ikut di dalamnya mengamalkan ilmu. Tidaklah kalian semua mengamalkan satu amalan illa kunna alaikum syuhuda, kecuali kami melihatmu. Allah menjadi saksi, Allah yang melihat. Istufiduna fihi, di saat engkau bergegas untuk melakukan kebaikan tersebut. Wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama'. Tidak ada yang tersembunyi, yang luput dari pengetahuan Allah. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Tuhanmu. Wa ma ya'zubu, tidak ada yang luput an rabbika dari pengetahuan Tuhanmu min mithqali dzarratin, sekecil biji dzarrah. Dzarrah itu adalah benda terkecil. Pokoknya terserah, dzarrah itu adalah biji semut terkecil. Semut budak, semut lembut, pokoknya barang ini. Kalau ada gajah gede banget, kambing masih gede, ayam gede, cicak gede, nyamuk masih gede, lalat ada lalat kecil, ada barang kecil lagi. Artinya apa? Tidak ada sesuatu sekecil apapun yang ada di bumi dan di langit, dan tidak ada yang lebih kecil dari itu semuanya, wala asghar min dzalika wala akbar, tidak lebih dari itu illa fi kitabim mubin. Maksudnya apa? Kecuali sudah ada keterangan yang sangat jelas. Kitabim ditulis dengan jelas. Maksudnya apa? Tidak ada yang terjadi dan tidak ada yang terjadi di semesta ini, di langit dan bumi, sekecil apapun kecuali diketahui oleh Allah. Ini peringatan bagi kita, nggak usah kita bingung tentang langit semesta, enggak, bukan. Artinya ini kan urusannya wala ta'maluna min amalin kan. Jadi apa yang kita lakukan sekecil apapun, kalau itu kebaikan, Allah Maha tahu dan Allah akan memberikan balasan dengan kebaikan. Dan tidak akan Allah zalim kepada hambanya. Begitu juga sebaliknya, jika ada kesalahan sekecil apapun, kalau belum Allah ampuni maka akan jadi seksa. Wala ta'maluna min amalin illa kunna alaikum syuhuda. Tidak ada satupun amal yang kita lakukan kecuali Allah menyaksikan. Ini maqam tinggi. Membiasakan diri kita menyadari bahwa amal kita dilihat oleh Allah, disaksikan oleh Allah. Tidak ada yang tidak tahu Allah. Memang ada kadang pertanyaan yang terlintas bagi para pemula penuntut ilmu. Adanya malaikat raqib dan raqib atid, malaikat yang selalu melazimi kita. Kenapa harus ada itu semuanya? Apakah karena Allah tidak tahu? Oh bukan, bukan Allah tidak tahu, Allah sudah tahu kok. Allah sudah tahu. Dan memang begitulah dalam hidup ini ada. Allah buat semacam itu. Allah bisa memberikan makanan pada kita langsung kok. Beras langsung datang di kamar kita. Tapi kenapa harus cocok tanam dan sebagainya? Itu irama. Jangan ditanya Allah tentang itu. Jadi Allah menciptakan malaikat bukan karena Allah perlu bantuan malaikat, tidak. Akan tapi karena Allah ingin menampakkan keagungan dan kekuasaan Allah dengan menciptakan makhluk-makhluk dahsyat. Bukan karena Allah memerlukan mereka, tidak. Allah tidak perlu kepada malaikat. Malaikat ciptaan Allah kok. Nah, Allah Maha tahu apa yang terjadi pada hambanya. Maka
Ya, harus kita yakini. Tidak ada yang tersembunyi dari pengetahuan Allah. Maka ini kalau orang sudah memahami makna ini kemudian dirasakan, maka dia akan naik ke makom namanya makom muraqabah, makom ihsan. Tidak beribadah kecuali dia sadar akan dilihat oleh Allah. Maka susah baginya bermaksiat karena dia merasa dilihat oleh Allah. Makom tinggi. Dialah para kekasih Allah. Kalau sudah seperti itu, dialah kekasih Allah. Menyadari terus dia dilihat oleh Allah, maka tidak akan dia melanggar Allah. Kalaupun dia melanggar, tentu namanya manusia kepleset, tapi segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau makomnya dia sudah makom sadar penuh bahwasanya dia selalu dilihat oleh Allah, sehingga baginya susah bermaksiat, mudah melakukan kebaikan, meningkatkan kebaikan, maka sungguh Allah mencintai mereka dan mereka adalah kekasih Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau sudah makom itu adalah makom waliullah, para kekasih-kekasih Allah. Kalau kekasih Allah tidak akan merasa takut, tidak akan merasa sedih nanti di akhirat. Hanya waliullah ya tadi itu, yang selalu muraqabah, menyadari bahwasanya dia dilihat oleh Allah, takut kepada Allah. Ala inna awliya Allahi, para wali-waliullah, kekasih-kekasih Allah yang sesungguhnya. Kalau masih takut, ya sebenarnya orang mengambil yang haram, bisnis haram itu kan takut melarat. Dia nggak percaya kalau Allah itu maha kuasa memberikan rezeki yang halal, maka dia mengambil yang haram. Bagaimana akan dikatakan imannya kuat kalau orang masih mengambil yang haram? Makanya yang perlu ditanyakan kepada orang yang berbisnis tapi masih menggunakan modal haram. Imanmu di mana? Apakah Allah tidak bisa memberi modal yang halal sampai kita harus mengambil modal yang haram? Secara akal dia akan mengatakan, oh mampu dong Allah. Lalu kenapa ngomong mengambil yang haram? Ya hawa nafsu. Hawa nafsu. Di makom muraqabah itu kendor dia. Di sana ada kok orang kaya raya dengan modal halal, ada kok. Kenapa kita tidak dengan modal yang halal? Jauh dari riba. Nah, ini perlu kita jadi bahan renungan kita ini supaya mudah untuk hijrah kita. Siapapun mendengar suara ini yang pekerjaannya masih haram, Allah melihat kok. Dan Allah maha kuasa loh ya. Aulia Allah, para kekasih Allah ini adalah susah melakukan keharaman. Dan urusan berdagang, berbisnis, selalu menjauhi daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah seperti itulah khaufun, tidak ada rasa gentar, tidak ada rasa takut nanti. Di alam barzah dia dengan kesenangan, di padang mahsyar pun tidak merasa takut. Sembarang siratal mustaqim kayak kilat. Akhirnya di surga Allah, wala yahzanun, tidak ada. Khauf dan khuzun ini adalah untuk orang yang tidak beriman atau imannya kropos tadi. Khaufnya di padang mahsyar ketakutan, di alam barzah ketakutan, siratal mustaqim ketakutan hingga kecebur, naudzubillah. Tapi auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Rasa takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah takut miskin. Makanya dia tidak akan miskin. Para kekasih Allah tidak akan miskin. Kenapa? Dia tidak pernah takut miskin. Karena tidak dikuasai tamak di dalam hatinya. Bahkan yang paling miskin pun dia tidak merasa miskin. Lihat nasib buruk orang sudah kaya raya tapi dikuasai oleh ketamaan, maka biarpun kaya dia seperti miskin. Ada orang yang diberi oleh Allah hati kaya, biarpun dia gak punya apa-apa, tapi dia riang gembira, bisa bercandaria setiap hari. Tidak pernah takut miskin. Tidak pernah takut kehilangan urusan dunia. Ini makom. Bahkan di saat diuji oleh Allah dengan dunia, dunia pun tidak akan mengganggunya. Karena apa? Dia sudah aman, dia sudah dengan Allah, maka hartanya melimpah. Tidak menjadi sebab dia masuk neraka. Tidak menjadi sebab dia sengsara. Tidak menjadi sebab dia terlena. Dengan kekayaannya justru ia gunakan untuk segala macam kebaikan. Nah, ini orang selamat. Waktu berderma pun tidak takut dia hartanya habis, karena justru yakin bahasanya apa yang aku berikan akan diganti oleh Allah. Maka ada orang kaya yang sambung kepada Allah, maka dia kaya selamat. Orang fakir sambung kepada Allah, maka dia bukan orang kafir. Orang fakir yang dia sambung hatinya dengan Allah, yang sampai makom muraqabah, biarpun fakir dia tidak pernah merasakan kefakiran. Begitu sebaliknya, si fakir yang hatinya sudah tidak kenal Allah, maka sudah fakir zahir, batinnya fakir, tersiksa dia. Si kaya pun juga demikian, karena hatinya kosong, tidak kenal Allah, tidak sambung dengan Allah,
tidak memahami makna muraqabah, maka biarpun dia kaya raya, maka lihat perilakunya seperti orang fakir. Ketakutan terus. Ketakutan fakir, ketakutan bangkrut. Duitnya kurang sedikit saja sudah bingung, setengah mati, stres masuk rumah sakit. Allah. Nah, orang-orang seperti itu yang hatinya terus dengan Allah, muraqabah, menyadari kalau Allah melihat apapun yang terjadi pada dirinya, kecil atau gede, maka mereka adalah alladzina amanu, orang beriman dengan benar, wa kanu yattaquna, dan mereka adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa yang sesungguhnya. Lahumul busyra. Lahumul busyra, bagi mereka lah kabar gembira, surga di akhirat. Busra, kabar gembira fid dunya, di dunia. Lihat, hidupnya di dunia dengan penuh kelapangan. Tidak ada kegelisahan tentang dunia. Gelisahnya mikir akhirat, dia pengen selamat di akhirat. Di dunia enggak pernah gelisah. Fil hayatid dunya adal busyra, fil akhirati ada busyra lagi. Busyra itu kabar gembira, fil akhirati, di akhirat kabar gembira, surga. La tabdila li kalimatillah, sudah enggak ada lagi diganti-ganti. Maksudnya ditentukan seperti itu orang ini. Maksudnya tempatnya surga, sudah aman. Dzalika huwal fawzul azim. Maka itulah keberuntungan yang agung yang sesungguhnya. Kalau sudah mendapat kabar gembira di surga, ya kabar gembira itu ya itu tadi. Tandanya adalah di dunia itu nyaman dia. Para waliullah itu sebelum masuk surga sudah kayak surga. Orang hiruk pikuk mencari dunia, dia tenang, biasa saja. Orang kaya semakin sengsara, ini waliullah kaya, biasa saja, enggak terjadi budaknya dunia. Waliullah fakir, enggak ada orang lain fakir, enggak sholat, enggak ini. Dia fakir, tidak pernah berkurang kebaikannya. Nyaman dia. Senang. Enggak pernah ngiring, lihat tetangganya kaya. Kekasih Allah. Tidak pernah sombong di hatinya, aman. Kan itu nyeksa orang sombong, di saat ada orang lebih tinggi, sakit. Ini. Tapi kalau sudah di akhirat, al-fawzul azim, keberuntungan yang agung. Di dunia kabar gembira, dia nyaman, baik, indah. Dengan sesama tidak ada benci, tidak ada dengki. Sehingga ada di antara mereka berkata, kalau seandainya aku di surga nanti mendapatkan seperti yang aku rasa saat di dunia seperti ini, maka sudah sangat cukup. Kayak apa sih nikmatnya hatinya? Kok sampai beliau mengatakan semacam itu? Iya, hatinya nggak ada dendam dengan sesama, nggak ada benci kepada sesama, nggak ada ngiri dengan sesama. Yang ada adalah cinta dan kasih sayang. Tidak ada cinta dunia, maka hilangnya dunia tidak akan menyakitkannya. Tidak datangnya dunia tidak menjadikan dia terpuruk. Dia nyantai saja urusannya dengan akhirat. Maka dia bidunya busyra, kabar gembira, di dunia hidupnya indah. Kemudian di akhirat nanti dia akan mendapatkan surga. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah sebuah keberuntungan yang sangat agung. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukron katsirun kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan juga semoga kita menjadi hamba yang selalu patuh terhadap syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia radioku dimanapun Anda berada. Kita memasuki sesi tanya jawab. Dan seperti biasa kami berikan kesempatan kepada Anda para pendengar dan pemirsa. Bagi ingin bertanya langsung kepada Buya Yahya bisa langsung menghubungi nomor interaktif 0823 4071 3338. Saya ulangi 0823 4071 3338. Dan baik juga sambil menunggu datangnya penelpon yang masuk, kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan dari sosial media. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Ponorogo mau bertanya Buya. Saya pernah mendengarkan ceramah seorang ustadz di YouTube yang mengatakan membaca suasana hati melalui ekspresi wajah bukanlah suatu perdukunan, tetapi itu bagian dari bahasa isyarat, seperti halnya wajah yang murung menandakan dia lagi sedih hati, dan wajah ceria berarti dia sedang bahagia. Pertanyaan saya, apakah benar bahwa kebohongan seseorang sudah pasti bisa dideteksi dari ekspresi wajahnya? Tolong penjelasannya Buya. Dan apakah benar bahwa suasana hati seseorang sudah pasti bisa dideteksi dari ekspresi wajahnya? Tolong penjelasannya Buya, terima kasih.
Baik. Yang tidak, kita harus tahu rambu-rambu bahwa haram dan tidak diperkenankan bagi siapapun untuk membaca tanda-tanda yang ada pada seseorang kemudian kita nilai dengan nilai yang negatif. Itu haram, namanya su'udzon. Prasangka buruk, nggak boleh. Membaca wajah, membaca ini, wah ini begini, ini gini. Itu tidak berkenankan sebetulnya. Adapun yang pernah terjadi pada ulama terdahulu namanya firasatul mukmin. Orang mukmin itu orang ahlinya, bukan asal orang. Dia punya firasat, itu menangkap. Tapi tidak dalam irama su'udzon. Bukan untuk menilai seorang itu pendusta atau tidak, bukan. Misalnya ada satu orang datang kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Mukanya merah begitu. Lalu bertanya, wahai Imam Abdullah bin Abbas, apakah dosa orang membunuh ada ampunannya? Sayyidina bin Abbas berkata, tidak. Orang bunuh tidak ada ampunannya. Langsung dia diam, pergi dia. Lain waktu ada yang datang pada Sayyidina Abdullah bin Abbas dengan muka sendu, kelihatannya bekas tangis, lalu berkata, Imam, apakah orang membunuh ada pengampunan dosanya? Dijawab, ada. Duh. Pertanyaan sama, jawabannya beda. Yang pertama, Sayyidina Abbas menangkap sepertinya orang ini kayaknya orang lagi marah membunuh orang. Sehingga aku beri fatwa bahwasanya membunuh tidak ada maafnya, biar dia tidak membunuh. Yang kedua, seperti ini orang yang telah menyesal dia. Ya, sehingga kelihatan sedih di wajahnya, maka aku beri kabar gembira bahwasanya Allah Maha Pengampun. Ini terjadi pada Sayyidina Abdullah bin Abbas, bukan pada kita. Beliau adalah ahlillah. Yang firasatnya firasatul mu'min, ittaqu firasatul mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Firasat. Dan hukumnya pun di saat mengatakan iya atau tidak ada sandarannya. Mereka orang alim sebabnya. Jadi enggak betul akhirnya ada ulama berbeda pendapat tentang ini dosa dimaafkan, ada ulama itu. Bukan seperti kita mengatakan, dari mukanya itu bohong dia. Oh, enggak boleh. Sebab ada orang bahasa Jawa itu kelicutan terus mukanya. Muka kayak muka kelicutan, paham atau bahasa? Ada orang tuh salah tingkah ya. Jangan orang salah tingkah mungkin grogi dengan wibawa Anda atau bagaimana. Jadi tidak bisa kita, atau mungkin dia lagi punya kegelisahan, lagi ditanya, Pak gimana Pak kabarnya? Kabar siapa? Anak Bapak di mana? Dia ingat ayamnya yang mati, atau ingat ternaknya, usahanya, sehingga dia menjawabnya tidak langsung. Lalu dia, wah dia ini pasti, dia tidak bisa langsung dari wajahnya tuh. Ini kalau ngomong kakinya tuh tidak tenang, buka tutup itu berarti dia ada kebohongan, ada tanda bohong. Kalau tangannya itu ini ada kebohongan, itu suudzon, itu namanya sama orang nuduh bohong ya. Yang kakinya sakit kemarin keseleo sehingga tidak bisa diam, gerak-gerak terus, saya mau apa? Jadi maksudnya membaca itu bukan berarti setiap orang kemudian mempelajari ilmu itu membaca, oh bukan. Intinya kalau kita melihat tanda-tanda, selagi itu adalah untuk kita hadirkan dalam kalimat kebaikan, maka itu sah. Misalnya, melihat orang mukanya sendu. Lalu kita ngomong sama istri, sama keluarga, coba, lihat tamu kita tuh sendu banget ya. Iya. Apa? Kita membaca, tapi untuk kita beramal baik. Siapin uang, siapin ini. Jangan-jangan dia perlu itu semuanya. Oke, itu. Jangan, wah ini mukanya muka sendu dia, perempuan lagi, umur segitu, alah paling dia paling masalah yang selama ini terjadi zina kali. Ini, sudah tidak boleh begitu. Jadi nggak perlulah kita mempelajari ilmu-ilmu begitu, nggak usah ditekan. Nanti itu adalah bisa mengarah kepada prasangka buruk kepada seseorang. Kecuali kita menilai untuk sebuah kebaikan. Kalau negatif tidak sama sekali. Jadi tidak diperkenalkan membaca isyarat-isyarat wajah untuk menilai untuk negatif. Kalau kalian lihat orang sendu, kasih duit. Nah, kasih duit. Ini bagi kita umat. Dan memang orang memang subhanallah.
Kelihatannya memang serba sendu terus. Kenapa? Subhanallah, dia adalah orang yang ahli tobat dia. Sehingga hampir tidak bisa senyum setelah dia sadar, insyaf itu dia bisa senyum karena ingat neraka, ingat ungguban Allah. Loh, akan kita perasaan, oh, orang kok mukanya masem terus, ya hatinya keras. Tidak bisa begitu. Jadi jangan, ilmu-ilmu gitu tidak usah, tinggalkan, tidak usah. Kecuali memang untuk membangun kita, untuk berempati kepada mereka, untuk bersimpati, untuk kita memberi pertolongan pada mereka. Oke, misalnya ada orang kelihatan tanda kesenduan di dalam wajahnya, kita beri pertolongan. Bukan kita suudzoni. Seorang ibu datang dengan anak gadisnya, karena ustadznya ustadz yang tadi. Anak gadis semua ini, jangan-jangan masalah zina lagi, zina. Oh tidak, jangan. Malah kita suudzon. Oh mungkin dia di sini akan mau ngapain, mau mondok atau bagaimana itu. Jangan suudzon, hati-hati. Maka tinggalkan ilmu-ilmu gitu. Dan memang itu bukan ilmu ramal-ramalnya dukun, akan tapi ya menjadi kurang lebih, menjadi suudzon ilmunya, ilmu suudzon. Apalagi orang misalnya tidak pernah diajak bicara, diwawancarai oleh orang tertentu, polisi. Di saat dia ngomong polisi itu gemeteran dia. Benar berarti dia. Sebab kalau nggak salah kan nggak akan gemeteran. Kenapa gemeteran? Oh memang selama ini dia paling takut dengan polisi. Ayo. Nah, kayaknya suudzon nggak boleh seperti itu. Sudah, lupakan ilmu itu. Kalau mengarah kepada suudzon dan nilai penilaian jelek kepada orang tersebut atau menjadikan kita jelek kepadanya, maka itu haram hukumnya. Tapi kalau untuk menjadikan kita itu memberi yang terbaik untuknya, ya boleh. Misalnya apa? Aku lihat dari wajahnya itu kelihatannya orang yang kesusahan, aku akan beri pertolongan. Boleh. Kelihatannya ini boleh, tapi tidak boleh maknanya menuduh dia. Setelah kita beri ternyata, bukan bu, saya tidak kurang duit, justru saya kebanyakan duit, mau sedekah kemana? Kan bisa gitu. Itu boleh-boleh saja. Tapi kita kan tidak salah waktu husnudzon. Maksudnya husnudzon kita itu bukan jelek. Husnudzon kan duga baik. Kenapa kok dia mukanya sendu, kelihatan kusut begitu, mungkin dia kurang di rumahnya, kurang uang. Lalu kita beri uang. Setelah kita beri uang ternyata banyak duit, nggak ada masalah, nggak dosa kita beri uang kok. Daripada yang satu ini, lihat ada orang minta, Pak, mukanya muka pembohong, nggak usah kasih, Pak. Mukanya ngomongnya nggak jelas, pembohong ya nggak sih. Sudah terlanjur tidak kita kasih, apa? Ternyata dia benar-benar sangat memerlukannya. Kenapa kok ngomongnya bingung tadi situ? Karena apa? Waktu datang ke rumah kita, anaknya sekarat. Ayo, mau apa? Gara-gara sok gaya baca firasat ini, lihat suudzon sama orang, nggak nolong lagi. Ngomongnya aja nggak jelas, Pak. Sudah jangan dikasih. Enggak bu, mohon maaf bu, nggak ada bu. Nangis dia pulang. Kenapa? Dia ngomong berlepotan tadi karena dia ingat anaknya terkapar. Ayo, sudah lupakan ilmu ini. Tidak usah pakai ilmu-ilmu begini, sudahlah. Kalau membaca firasat seseorang itu untuk kita berbuat baik kepadanya, bukan untuk prasangka buruk atau untuk menjerumuskan mereka, bukan. Melihat tanda, dan Sayyidina Abdullah bin Abbas setelah melihat tanda di wajahnya diberi yang terbaik, fatwa gitu. Bukan wah pendusta dia. Setiap orang ini pendusta, bahaya itu ya. Semoga Allah menjaga kita dari berprasangka buruk kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik Bu, nampaknya telah masuk satu penelpon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salawatnya Ibu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan Ibu siapa dari mana? Saya hamba Allah dari Bogor, Buya. Baik, silakan bisa langsung bertanya kepada Buya, Bu. Buya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya, para santri dan semuanya selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Buya. Amin. Saya pendengar Buya setiap hari, Buya. Masya Allah, terima kasih, doakan. Buya, ini di luar tema, Buya. Saya kan? Begini, Buya. Waktu itu saya dan suami sedang bertengkar. Lalu suami mengatakan kepada saya, begini kalimatnya, Buya. Kamu jatuh 1, 2, 3 terserahlah. Kalimat ini tidak ada kata talak atau cerai, Buya. Bagaimana hukumnya, Buya? Baik. Terus yang kedua, Buya, begini, Buya. Suami pernah juga mengatakan, apakah kalimat ini, Buya? Saya sebutkan, Buya, boleh? Silakan, bukannya tidak buka aib, boleh. Iya, Buya, maaf, Buya. Anggaplah kamu sudah talak 1.
apakah ini kalimat termasuk talak, Buya? Baik. Soalnya waktu itu suami tidak bermaksud menjatuhkan talak. Suami hanya mau mengajak saya diskusi dan untuk berpikir saja, Buya. Baik. Boleh satu lagi, Buya? Maaf, Buya. Ya kan, ayo. Oh iya, Buya. Makasih, Buya. Bagaimana, Buya, hukumnya? Apa boleh menjatuhkan talak sarih berdasarkan kasus talak kinayah yang setahun lalu? Karena saya ini was-was dan terus menanyakan apa niat suami waktu itu. Padahal suami sudah bilang tidak ada niat untuk bercerai dan sudah lupa, Buya, niatnya karena sudah lama. Begini, Buya, bunyinya ini baru kemarin. Ya sudah, abang jatuhkan talak 1. Talak ini berdasarkan talak kinayah setahun yang lalu ya, supaya kamu tidak was-was lagi ke depannya. Baik. Ya begini, Buya. Masya Allah. Terima Ya, kasih banyak, Buya. sama-sama. Semoga Buya sehat selalu, Buya. Sama-sama. Amin, amin. Baik. Talak memang ada 2. Yang pertama adalah talak kinayah. Kinayah itu adalah secara zahir maknanya tidak mengarah kepada perceraian yang sesungguhnya. Bisa diartikan dengan makna yang lain, itu namanya kinayah. Selagi seperti itu, maka tidak akan dianggap sebuah perceraian kecuali laki-laki yang mengucapkan kalimat tersebut melintaskan niat di dalam hatinya untuk mencerai. Kalau ada seorang suami mengatakan engkau jatuh 1, 2, 3 terserah itu. Ya, mau jatuh dari tangga barangkali waktu Anda ngomong di atas meja. Anda mungkin bagaimana? Maksudnya apa? Ditanyakan dulu, apanya jatuh dari apa? Apakah mungkin istrinya lagi berbisnis atau bagaimana? Ada jatuh. Nah, ini perlu ditanyakan. Kalau sang suami mengatakan ya jatuh cerai, berarti itu pun juga belum. Itu hanya menawarkan saja, kalau mau terserah. Itu juga tidak dianggap sebagai sebuah perceraian. Karena hanya mengatakan ya terserah kamu. Nah, ini terserah ini bukan sebuah perceraian. Jadi seperti itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi apa? Suami berkata, anggaplah kamu sudah talak 1, tapi suami gak. Gimana? Tapi suami gak bermaksud talak. Anggaplah Kamu sudah talak 1. Anggaplah kamu sudah talak 1. Itu belum juga. Karena apa? Barangkali ini sebetulnya kami ingin menjawab ini setelah nasihat ya. Terlambat nasihat dulu sebenarnya. Enggak perlulah hidup kayak begitu. Artinya dalam rumah tangga itu kalau sering dihiasi dengan isyarat-isyarat cerai itu adalah rumah tangga Anda enggak sehat. Bisa saja istri yang keras kepala atau suami keras kepala. Tidak ada damai di dalamnya. Hidup rumah tangga kok seperti itu. Saya sedih kalau ada. Itu kan sudah berapa kali itu. Dalam kisah itu dia telah 3 tahun yang lalu, setahun yang kenapa harus pakai cerai? Dikit-dikit mengancam cerai, isyarat-isyarat ke arah perceraian. Apa sih hidup kok seperti itu? Hidup itu harus indah dong. Menata manage hati Anda sendiri. Itu adalah istri, itu suami. Kenapa kok kita menahan emosi saja kok susah dan sebagainya. Ini kalau sudah di dalam rumah tangga itu sering diwarnai dengan keraguan-keraguan tentang perceraian, sebenarnya sudah nggak sehat. Istri dikit diminta cerai, suami nggak sehat itu. Maka bisa dikatakan bukan cerdas deh begitu. Selesaikan dengan baik. Hindari kalimat semacam itu. Sehingga jangan sampai Anda fokus kepada masalah kalimat cerai atau bukan cerai, tapi ada fokus dengan permasalahan apa yang terjadi selama ini. Berubah dong gitu. Menyesal tapi nggak berubah, menyesal nggak berubah, itu nggak dibenarkan. Baik. Kemudian tadi yang kedua adalah mengatakan bahwasanya ya, anggap saja. Nah, namanya anggap saja ini benar enggak? Anggap saja cerai 1, maksudnya apa? Anggap saja kalau seorang istri sudah dicerai 1, anggap saja. Berarti tidak boleh. Tidak tahu keterusannya seperti apa. Tidak juga masuk di dalam perceraian yang. Karena anggap saja itu, menganggap saja. Nah, suaminya mengucapkan enggak yang menganggap suami istrinya. Suaminya tidak menganggap. Yang ketiga adalah jika seorang suami mengatakan bahasanya engkau telah aku cerai 1 berdasarkan kinayah dulu. Berarti kinayah dulu jadi benar, dihitung cerainya dari yang dulu. Karena apa? Wong dulu sudah kinayah, makanya nggak usahlah ke belakang kiri maksudnya. Kalau dulu nggak ingat sudah selesai, jangan dipikirin. Dulu saya niat atau enggak, niat atau enggak, niat atau enggak. Nanti was-was cerai lagi. Ada kan was-was sekarang, was-was akidah, was-was wudu, was-was najis, was-was ini, was-was cerai. Ini repot was-was cerai.
Setiap ini banyak, saya kayak, Buya hati saya mau cerai. Ya enggak cerai loh. Saya ngomong begini tadi, istriku keluar sana dulu. Apa cerai loh? Ente ngusung ngapain? Iya Buya, saya mau ke kamar mandi duluan, istri sudah suruh keluar. Ya suruh keluar aja kok cerai. Jadi kadang-kadang orang was-was itu, was-was. Enggak, jangan kena was-was itu. Jadi kalau itu adalah di tahun yang lalu tidak teringat niatnya, ya sudah selesai. Tidak teringat niatnya, lupa, ya sudah selesai. Kemudian mencerai saat ini dibangun atas niat yang lalu, dia harus ingat waktu itu niat atau enggak. Kalau waktu itu tidak niat, ya enggak jatuh. Didasarkan pada suatu yang enggak jatuh, cerai kok. Misalnya seorang suami tidak pernah mencerai. Ya sudah, cerai satu berdasarkan cerai tahun yang lalu. Ya, tahun lalu tidak pernah mencerai. Nah, tidak jatuh cerai. Jika kembali kepada tolak kinayah tahun lalu adalah memang benar dengan niatnya, ya jatuh. Kalau tidak, ya sudah, jangan dipikirin. Baik, sudah seperti itu. Intinya Anda jangan kena was-was. Mestinya bermesraan, mau ketemu suami, was-was terus, was-was terus, was-was terus. Mana keindahan setelah itu, ya? Dan tolong segera diberesin penyakit keindahan dalam rumah tangga itu yang mengarah kepada perceraian dan sebagainya. Segera selesaikan, jangan biarkan begitu terus. Maka hidup tidak akan indah. Suami, hei para suami, jangan gampang mengucapkan kalimat cerai. Hei istri, jangan mudah meminta cerai. Akan tapi permasalahan dalam hidup rumah tangga selalu ada. Selalu ada. Selalu ada. Kita hidup di dunia, baru nanti kalau di surga Anda nggak punya masalah lagi. Tinggal bagaimana cara menyelesaikannya. Kadang itu irama Allah buat untuk seorang hamba yang saling mencintai, dibuat sedikit permasalahan agar nanti setelah damai seperti pengantin baru lagi. Seperti itu seharusnya. Jangan permasalahan diselesaikan dengan permasalahan, diselesaikan dengan permasalahan, nggak ada selesainya. Naudzubillah. Sudah itu anaknya 9. Ini kan orang serba membingungkan ini. Ribut terus anaknya banyak. Tidak begitu. Harus indah hidup insyaallah. Semoga Allah memberikan segala kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya Buya, datangnya dari Nayi Khairiyah dari Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya ikut tanya Buya. Ceritanya begini. Si A pinjam uang ke si B sebesar 10 juta dengan jaminan sertifikat rumah. Dan si A bilangnya bakalan dikembalikan kalau udah ada uangnya. Waktu bilang gitu gak ada perjanjian batas waktunya Buya. Lalu karena merasa si A sama si B ini masih ada jalinan saudara, jadi si B ngerasa iba kepada si A. Akhirnya ya udah dikasih pinjam dengan jaminan sertifikat itu. Akhirnya selama 10 tahun kemudian si A mau bayar hutangnya ke si B. Tapi si B-nya gak mau. Dikirainnya itu sertifikat udah jadi milik si B. Karena udah terlalu lama sampai 10 tahunan itu. Kata si B, 10 juta di 10 tahun yang lalu itu banyak. Beda banget sama zaman sekarang. Tentu si A bisa apa dibilangin seperti itu sama si B. Ya udah uang 10 juta yang niatnya mau dibayar, yang niatnya mau dibuat bayar utang ke si B, ya dibawa pulang lagi sama si A. Karena sudah ditolak mentah-mentah dan maunya sertifikat aja. Akhirnya gak lama kemudian si A meninggal dunia, tapi masih ada anak dan istrinya yang nempatin rumah itu dengan sertifikat yang dipegang sama si B. Pertanyaan Buya, jadi sekarang rumah itu hak milik siapa? Ditunggu jawabannya Buya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang sopan. Baik, jaminan itu namanya gadai. Gadai itu adalah harta yang dijadikan jaminan atas sebuah utang. Jika nanti yang punya utang itu tidak bisa membayar, maka barang tersebut akan dijual untuk membayar hutang tersebut. Seperti itu. Bukan dimiliki oleh orang yang meminjamkannya. Ingat, bukan dimiliki oleh orang yang meminjamkan uang. Akan tapi gadai itu adalah jaminan di dalam utang piutang dan itu syariat. Sebab utang piutang kadang terjadi di antara orang yang bisa saling dipercaya. Bahkan bisa terjadi di antara orang yang tidak saling kenal. Tapi tolong-menolong tetap berlanjut. Misalnya, kalau ada orang datang kepada kita dan kita tahu dia orang yang jujur, mungkin kita mudah memberikan pinjaman. Tapi ada orang datang kepada kita meminjam uang kepada kita, kita tidak tahu siapa dia. Sementara dia sangat memerlukan uang tersebut, maka kita pinjamkan duit, tapi duit kita jangan hilang dong. Maka jaminannya mana sah? Saya ngambil jaminan tanah, saya pinjamkan 10 juta kepada Anda. Nah, jaminan tanah ini bukan milik saya, oh tidak. Jika pada waktu yang sudah ditentukan, maka kok tidak bisa membayar utang, bukan berarti langsung serta-merta saya miliki, tidak. Saya akan laporkan dari punya tanah. Pak, hei si A, tanah rumah yang kau jadikan gadai bahan jaminan ini,
Gimana kalau dijual saja? Karena kamu tidak bisa membayarnya. Saya butuh uang. Begitu, bukan langsung dimiliki, itu tidak benar, haram itu. Bukan miliknya yang meminjamkan uang, tetap miliknya yang punya tanah. Gade itu. Jadi bukan miliknya yang meminjamkan. Baik. Jadi nanti kalau tiba-tiba yang pinjam uang itu meninggal, berarti tanah atau rumah yang digadekan tadi kembali milik kepada ahli warisnya. Kemudian ahli warisnya dilarang membagi waris kecuali dibayar, dipotong dulu utangnya, seperti itu. Nggak boleh begitu, haram itu. Meminjam uang langsung tiba-tiba dimiliki ini nggak benar, nggak boleh itu semuanya. Itu jaminan, bukan milik. Bahkan make pun nggak boleh, apalagi memiliki. Make pun nggak boleh kok, apalagi memiliki. Kalau ternyata butuh, sampaikan dong, jangan diam-diam sudah lama dan sebagainya lalu diambil. Nggak boleh begitu, dia yang ngomong ditagih dong. Mana 10 jutanya? Ada belum? Belum. Ada belum? Belum. Ada belum? Belum. Ya sudah, kalau tidak ada, gimana, rumahnya kita jual saja. Ya sudah, sepakat dong. Setelah itu dijual pun hanya diambil untuk bayar utang, selebihnya dikembalikan pada yang punya tanah kok. Maka rumah tersebut adalah, barang jaminan tersebut adalah milik Anda. Milik si A. Milik orang yang meminjam uang. Kemudian dari peninggalan waris tersebut jual, kemudian potong uangnya untuk membayar utang. Adapun 10 juta ini ya tetap 10 juta, nggak ada perubahan dong. Wong dia juga tidak menagih dan sebagainya, memang dia belum mampu. 10 juta. Kalau terjadi misalnya pemerosotan nilai mata uang, apakah boleh disesuaikan? Nggak bisa. Misalnya apa? 10 juta saat itu nilainya sekarang menjadi 20 juta. Nggak bisa langsung diikutkan. Waktu itu harga emas begini, berarti kalau disamakan hari ini berarti utangmu menjadi 10 juta. Oh nggak bisa, itu riba. Nggak boleh ditambahkan. Saya pinjam 10 juta 10 tahun yang lalu. Ternyata nilai 10 juta itu kalau seandainya waktu itu dibelikan emas, dijual hari ini emasnya menjadi 25 juta, 20 juta, maka bukan berarti saya harus bayar utang 20 juta, enggak. Utang saya 10 juta dibayar 10 juta. Wah, rugi dong saya. Loh, kamu udah dapat pahala meminjamkan. Nah, kemudian setelah itu kalau memang terjadi perselisihan banyak, maka nanti di situ ada akad damai. Damai itu bukan berarti memaksa kepada yang pinjam uang untuk membayarnya, disebutkan namanya suluh damai. Jadi begini, Pak, saya kan utang waktu itu ngutangin Anda 10 juta. Cuman sudah lama banget nih, 10 juta itu nilainya hari ini sudah kurang lebih jadi 20 juta. Gimana kalau akad damai? Damainya gimana? Ambil tengah-tengah. Ya, ambil tengah-tengah. Ini damai. Kalau orang yang meminjam uang nggak mau, ya nggak boleh dipaksa. Pasti yang meminjamkan uang akan merasa beruntung. Iya, terima kasih, insyaallah. Ya, ini bukan permintaan dari yang meminjamkan uang, tidak. Ini akad damai untuk difahami karena memang keadaan semacam ini berubah. Makanya turun 5 juta, naik 5 juta. Jadi 5 juta ini adalah akad damai untuk mengganti kerugian daripada orang meminjamkan uang. Tapi ini bukan permintaan dari yang mempunyai uang, tapi ini adalah namanya akad damai. Disesuaikan seperti itu, sah, namanya damai. Iya Pak, waktu itu kan saya minjamkan 10 juta, cuman ya hari ini sangat berubah ya. Cuman saya tidak minta, dan memang tidak minta, kalau dikasih ya nggak ada masalah. Mengingatkan saja kepada yang orang pernah ditolong tuh hendaknya dia sadar. Kalau pernah ditolong oleh seseorang, hendaknya punya terima kasih, seperti itu. Tapi tidak dipastikan, nggak bisa, harus membayar, oh enggak, itu namanya riba. Seperti itu ya. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar. Jadi tetap itu adalah miliknya si A, dijual saja kemudian dibayarkan utangnya, dan tidak, kalau memang seandainya si A nggak mampu melebihkan dari 10 juta ya nggak ada masalah. Kalau mampu melebihkan dari 10 juta tentunya adalah damai, sukarela dari Anda untuk memberikannya, memberi pertolongan, karena memberikan terima kasih lah, tapi dengan catatan bukan permintaan yang pasti, bukan permintaan dari yang meminjamkan uang, tapi namanya akad damai. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian pertanyaan terakhir di sosial media, Bu ya, datangnya dari hamba Allah dari Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Saya hamba Allah dari Indramayu mau bertanya, Bu ya. Saya penderita GERD atau asam lambung, sering kentut, dan saya sering mengulang sholat karena sering terkentut. Saya bisa mengulang sholat hingga 3 kali, Bu ya.
karena seringnya kentut tersebut, dan sering kehilangan pahala berjamaah karena sering kentut. Padahal saya sudah berusaha untuk berjamaah. Sering juga di rakaat terakhir saya sholat, tiba-tiba saya pengen kentut. Atau baru rakaat pertama tiba-tiba pengen kentut, padahal saya sudah wudhu 2 kali. Bagaimana hukumnya bila saya melanjutkan sholat dalam keadaan menahan kentut di awal atau di rakaat terakhir? Lalu solusi apa yang bisa saya lakukan? Sudah setahun lebih saya sholat begini terus Buya. Saya mau memperbaiki sholat saya, tapi kentut dari asam lambung ini sangat mengganggu. Mohon jawabannya Buya, terima kasih. Baik. Ada kemakruhan yang kadang dianggap sebagai keharuman. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mudafa'atil akhbathaini. Rasul itu melarang kalau kita lagi sholat menahan 2 hal. Pengen buang air kecil sama pengen buang air besar. Artinya apa? Jika kita sudah ingin buang air besar sebelum sholat atau buang air kecil, tuntaskan. Kalau ada orang yang menahan dibawa ke sholat, sholatnya tetap sah, tapi makruh. Kenapa? Ganggu nanti waktu sholat. Maka tuntaskan baru sholat nanti. Dan jika di dalam sholat tiba-tiba datang, misalnya normal, belum sholat ini normal, Allahu Akbar langsung datang perutnya, mules. Ya selagi bisa bertahan, ditahan. Kalau nggak kuat banget harus ke air, buang air, maka mufarokoh, mendahului imam. Niat pisah dari imam, mendahului imam, cepat biar sholatnya nggak diputus. Dipercepat, assalamualaikum, pergi. Nah, termasuk menahan, mohon maaf buang angin ya. Kalau anda ya masa, mohon maaf masa nggak bisa nahan, apa memang sudah nggak ada bautnya barangkali begitu. Jadi artinya kalau masih bisa anda nahan, tahan dong sampai selesai. Ini yang dipahami oleh sebagian orang, ini memang ada seperti anda, ini yang salah paham bahwasanya setiap ingin buang angin langsung dibuang di situ. Setiap buang angin, enggak harus ditahan dong sampai selesai sholat boleh bebas anda. Dikit jauh-jauh dari kawan. Nah, boleh, jadi anda boleh dengan menahan buang angin sampai selesai sholat. Bukan berarti setiap anda ingin buang angin langsung anda buang, nggak bisa sholat nanti. Mungkin ini ada kesalahpahaman sebagian orang itu bahasanya memahami dilarang kita menahan buang angin, dilarang kita menahan buang air kecil, menahan buang air besar. Itu adalah larangan makruh. Dan itu bagi orang yang sebelum sholat kerasa itu ada. Kalau sudah di dalam sholat baru datang, nggak makruh lagi, pertahankan sholat sampai selesai, kecuali membahayakan, pengen buang air, daripada buang air di sarung, celana, ya langsung saja dipercepat, bisa begitu. Tapi tidak mufarokoh. Kalau memang nggak mampu harus mufarokoh lain cerita. Jadi, insya Allah ya, anda selagi masih bisa bertahan, tahan, nggak ada masalah. Sholat jamaah ditahan, buang angin, tahan. Kecuali ini pertanyaan orang yang kemarin, yang memang tidak tahu juga ini apakah betul penyakit. Jadi nggak pernah berhenti ngentut dia, buang angin nggak berhenti. Wah ini repot. Kalau begitu sholatnya dengan posisi yang nggak akan buang angin, duduk, ditutup, nggak usah berdiri. Kalau memang modelnya adalah yang tadi sudah nggak ada pengikatnya lagi, nggak ada wikanya lagi, nggak ada pengikatnya, sudah. Kalau begitu jangan berdiri, apalagi sujud nggak perlu. Kalau sujud nanti langsung. Maka cukup sholatnya duduk ditahan agar tidak buang angin seperti itu. Tapi anda normal, anda bisa menahan, maka tahanlah buang angin sampai selesai sholat. Dan tidak makruh bagi anda. Sebab apa? Anda ingin buang angin itu sudah masuk dalam waktu sholat. Dan jangan tersiksa dengan ketidakmengertian. Ketidakmengertian anda bikin tersiksa, wudhu lagi, pengen buang angin langsung dibuang. Nggak harus langsung dibuang, ditahan dulu deh. Sampai selesai sholat, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, jangan lupa program proyek akhirat. Jangan sampai anda tertinggal dari program kemuliaan ini bagi anda, yaitu program pembebasan tanah Pondok Pesantren Al-Bahjah. Pembebasan pondok pesantren. Pembebasan tanah pondok pesantren, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan, Allah mengirim ahli surga, dan semoga anda dipilih. Yang harus segera kita selesaikan, kalau sudah pembebasan pembelian tanah sudah beres, akan dibangun di atasnya. Langsung ke Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 777 444 1179, kode bank 451. Atas nama wakaf tanah dan pembangunan Al-Bahjah.
konfirmasi ke 085311222225. Masya Allah. Kemudian juga infak orang tua asuh santri berpotensi. Ini kita juga punya kader-kader para calon-calon ustadz yang akan menyempurnakan program-program yang sudah kita buat, baik televisi, radio, atau pendidikan, pondok pesantren, dan yang lainnya. Langsung infak orang tua asuh santri berpotensi ke Bank Syariah Mandiri nomor rekening 777-555-0052. Orang tua asuh santri Al-Bahjah. Infak pembangunan studio Al-Bahjah TV, kita juga pengen punya studio yang layak dengan televisi kita. Langsung ke Bank Syariah Mandiri nomor rekening 731155555. Kami ulang 73115555558 atas nama Al-Bahjah TV. Infak Center Al-Bahjah. Bank Syariah Mandiri nomor rekening infak center adalah untuk operasional pondok pesantren. Untuk operasional pondok pesantren. Bank Syariah Mandiri, ya, ini untuk makan santri dan sebagainya. Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7200492 atas nama Yayasan Al-Bahjah, kode bank 451. Atau BNI Syariah nomor rekening 740073333 atas nama Yayasan Al-Bahjah, kode bank 427. Zakat Center Al-Bahjah. Zakat Center Al-Bahjah BNI Syariah nomor rekening 0720042.000. Ingat, zakat ini bukan dimakan santri, zakat bukan untuk membangun pondok pesantren, zakat bukan untuk membebaskan tanah. Zakat akan disalurkan kepada yang berhak dari kaum fakir dan miskin. Infak korban bencana alam, insya Allah juga ada rekeningnya, mungkin. Bank Syariah Mandiri nomor rekening 75100002223. Mana telepon untuk disentralkan? Belum dikasih sampaikan? Mana? Untuk bagi para bapak ibu yang ingin menyekolahkan anaknya di SMP atau SMA, baik yang di pusat atau di cabang, kita ada program SMP, SMA, SD di pusat di Cirebon, ada di Buyut juga, kemudian juga ada cabang-cabangnya, ada di Batam, ada di Cianjur, ada di Tulungagung, ada di Blitar. Ini bagi yang mendaftarkan, mulai saat ini sudah mulai dibuka informasi, langsung saja ke ini kontak person sekolah formal pusat dan cabang, langsung ke nomor 085 724 67 6697 Ustadz Ari. Jangan salah jangan sampai Anda tidak mengerti tentang informasi ini. Barangkali Anda bisa menyampaikan kepada saudara Anda, kerabat Anda yang ingin melanjutkan pendidikan formal tapi juga mendapatkan ilmu agama. Sekali lagi ke nomor telepon 0857 atas nama Ustadz Ari. Kemudian juga kita ada tafakuh dan tahfidz. Tafakuh dan tahfidz, mana kontak personnya? Tafakuh kita juga ada pendaftaran tafakuh, tahfidz juga pendaftaran tahfidz. Langsung saja nomor informasinya ke ini, ketanyakan 08. Ke nomor tersebut juga sama tadi. Ke nomor yang tadi juga bisa. Jika nomor tadi harus mengetahui tentang informasi tentang tafakuh juga. Harus ngadep ke Buya. Mereka ngadep ke Buya nanti ya. Ngadep supaya jelas dijelaskan maksudnya kayak apa. Baik, insyaallah. Mari kita tutupkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Arhamna wa la tu'adzibna wa'surna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu ya Allah. Berikan kepada kami kesehatan lahir dan batin kami. Jauhkan kami dari malapetaka, dari penyakit ya Allah. Khususnya penyakit hati kami ya Allah, jauhkan dari dengki, dendam, benci kepada sesama kami, ganti dengan kasih sayang ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua. Anak-anak kami, santri kami ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan, mudahkan mereka dalam menuntut ilmu. Yang menyaksikan acara, yang mendengar suara ini, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami segala kebaikan.
Kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan untuk diri, keluarga, di dunia dan di akhirat. Ya Allah, kirimkan kepada kami hamba-Mu yang tulus, ahli surga-Mu, yang bisa berjuang bersama kami, dan jadikan kami bersama mereka. Yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang. Dan kami mohon jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca doa harap. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah Rabbul arsyil azimi. La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul arsyil karimi. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf untuk selalu bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin hadirat pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia radioku dimanapun Anda berada. Demikianlah majlis pada kesempatan kali ini, semoga perkumpulan ini menjadi muqaddimah kita bisa berkumpul bersama baginda Rasulullah kelak di surga, amin ya rabbal alamin. Dan jangan lewatkan esok hari Ahad pagi kami akan kembali bersama Anda dalam program kajian hadis Riyadhus Shalihin, tentunya di bawah bimbingan guru kita tercinta Buya Yahya. Dan akhirnya saya Muhammad Farhan Nawawi dan segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Dan terima kasih atas perhatian Anda. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.